Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Illa alladziina dzalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun. Wala tujadilu lan ojo debat sira kabeh. Cara Jawa manane ojo madoni sira kabeh. Kowe aja debat ahlul kitab, ing wong ahli kitab. Terus ahli kitab niku Yahudi lan Nasrani. Illa billati kecuali kelan perkara, ai illal mujad illa billati kecuali kelawan mujadalah, kecuali kelan perkara. Ai mujadalah tegese perdebatan alatikang dia kang selati ku ahsan iku luwih apik, luwih beretika, cara tani luwih beretika, luwih santun. Atau luwih rasional, luwih masuk akal. Kedua ayat dina aja ilallah maring Allah Ta'ala fi ayat ini kelawan rangno ayat-ayat Allah wa tambi lan ngelingno ala hujjati ing atase pira-pira hujjah Allah. Illal ladzina dzalamu minkum. Tetapi wong-wong sing zalim minhum saking ahli kitab. Iku ora usah debat sing apik. Manane apik tidak tukaran. Debat mbek ahli kitab sing apik. Nak kena dijak nopo? Apik. Ya nak kena dijak debat. Ora kena dijak debat. Dijak tukaran. Bi an harabu gambaran hento merangi sapa ahli kitab. Wa abau lan emoh sapa ahli kitab. Ayu kiru ing yen tong lakoni sapa ahli kitab dijati lan jizah. Nah iku baca dihukum bisa. Mongko madonia sira kabeh huming ahli kitab bisa lan pedang. Nah kena jape ke apik. Nah ora ya kan bacot. Wah, jadi ISIS sampean. Parah Imam Suyuti. Hatta yuslimu sehingga gelem Islam sapa ahli kitab, ayu to gelem ngekek sapa ahli kitab, al-jizyata ing upeti. Upeti utawi bayar iuran no. Iku ono pajak. Ora pajak sak dure pajak upeti no. Pokoke upeti wong di sistem kerajaan. Pajak gak sih jam 15% ya? Apa 10? Bos ra zakat sing pajak. Pajak Indonesia ya? 15 ya? Untuk ngeluaran di duit. Nah penghasilannya sampai aja terapati, Bang Mustafa itu terapati. Wakulu lan ngucapo sira kabeh iman maring wong kok bilakang nampa sapa man alikrara ing ikrar dijati lan bisa. Ida baru nalikane nyeritakno sapa ahli kitab mung sira kabeh bisa ing lan perkara mimasang wae iku ing dalem boro-boro kitab ahli kitab. Ketika ahli kitab menceritakan materi atau isi yang ada di kitab mereka, kowe kudu komentar utawa nanggepine ngene amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Pokoke amanna iman kita billazi lan perkara unzila kang den turono apa ma ilaina maring kita wa unzila lan den turono apa ma ilaikum maring sira kabeh. Jika ada polemik dengan ahli kitab, kamu gak tahu kebenarannya, pokoknya ngomong nama amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Bahwa ilahuna wa ilahukum wahid. Mungkin kalau terang mungkin kalau sampai Syawal sampai kesan terang niki karena ini mau masalah-masalah yang ila yaumil qiyamah agak selesai. Jadi sampai nanti kita di neraka itu masih berdebat dengan ahli kitab. Jadi berdebat paling panjang kalian ahli kitab sampai ke neraka. Lah pokoke kula bolak-balik matur. Kowe nek nang neraka ndonga jejer wong kafir sing kecangkeman ya. Aja sampai jejer wong kafir sing menang. Neraka selawase nek jejer wong kafir. Berarti riyen jengben itu yang kafir nak ketemu sampean mlebu neraka. Sampean mlebu neraka kan mergo dosa. Paham ya? Kalau mereka karena napa? Kafir. Itu dinyek. Muga-muga ngenyek. Nyatane iku iman yang mlebu neraka. Lha iku pengiran gak trimo. Beda. Jare pengiran no? Beda. Tapi nek wong kafir meneng ae.
Makanya kita berdoa supaya ketemu orang kafir sing kecangkeman. Makanya nasi ngoten. Rubama ya waddul ladzina kafaru laukan muslim. Jadi kadang-kadang wong kafir itu ingin jadi Islam. Jadi itu ketika mereka ketemu orang-orang Islam yang fasik di neraka, lalu orang kafir itu komentar, "Ma'agna angkum imanukum." Imanmu ora ono gunane. Nyatane padha-padha ning neraka. Sajane kayak sempat jawab, "Oh beda, saya masuk neraka karena fasik, kalau kamu karena kafir." Apapun debat ini tidak penting karena kan tetap padha-padha Allah tersinggung. Allah tersinggung itu beda. Orang yang iman kepada saya dengan yang mengkafiri saya beda. Terus dimasukkan ke surga. Sajane Allah ora kepengin nyelametno kowe, tersinggung wae. Tersinggung komen wae, medsos wae sing perkara kowe komen wae, ana komen wae. Nah ini penting. Mulane tiga sing jenengan waca malam Jumat niku sae termasuk nerangno niki. Ngendikane Allah fa yaqulul haqqu wa izzati wa jalala ja'altu man akhlasoli bisyahadati kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Saya sudah bersumpah bahwa orang yang bertauhid secara murni apapun dosanya tidak akan sama dengan orang yang mengkafiri saya. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Mereka harus masuk surga bi rahmati. Padahal ini termasuk golongan-golongan sing dicap wasulu suyatuna bidunubihim wa khotoya itu. Mereka datang soal Allah dengan salah-salah yang sebesar-besar gunung. Malaikatnya enggak siap. Sampai malaikat ya Rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minadz-dzunubi ka'amsalil jibal. Dosane mun kados gunung muntek. Anak gunungnya gunung Semeru atau gunung Putih Merapi mun kuwatah. Paham ya? Tapi wa annahum yasyhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Niki termasuk kula cerita kasus kula. Kasus kula itu saya menemukan kebenaran sejati. Begini logikanya. Kula kan beberapa, apalagi saya juga baca tek-teknya orang-orang liberal ya, yang menyudutkan Islam, menyudutkan agama. Logikanya itu gampang begini, sama nak kepengen iman. Iman itu bil akliyah, iman itu harus dengan akal. Sampai dikatakan ladina liman la aklana. Begini logikanya begini. Meskipun logika ini tidak menjadi faktor kita iman, tapi ini saya terangkan. Dan saya ketemu Allah, saya yakin ini benar. Misalnya orang Nasrani kan meyakini Tuhan itu tiga. Logikanya kalau ingin masuk surga harus kesepakatannya Tuhan tiga. Padahal Tuhan tiga ini kan nggak nyata. Nggak nyata, artinya yang dua pasti tidak Tuhan, yang Tuhan hanya Allah. Kalau nyata Tuhan harus rapat dulu. Paham ya? Itu sebab itu mereka masuk surga sulit. Terus kalau orang ateis atau orang yang anti Tuhan, yang namanya faktor itu harus amrin maujudin. Yang namanya sebab itu harus sesuatu yang wujud. Yang menyebabkan kita ke surga ya harus sesuatu yang wujud. Yang bisa mengentas kita dari neraka ya harus sesuatu yang wujud. Sementara mereka meyakini nggak ada Tuhan. Berarti kan sama dengan mengatakan tidak ada penyelamat. Sehingga nanti di mahsyar kata Allah, semua orang akan diikutkan keyakinannya masing. Mereka yakin nggak ada Tuhan, berarti nggak ada sebab yang bisa menyelamatkan dia dari neraka. Ya sudah dibiarkan, karena mereka yakin nggak ada sebab atau nggak ada Tuhan. Sebut saja Tuhan itu sebab. Kalau dalam ilmu objektif kan Tuhan itu sebab. Rumah ya. Saya pernah debat sama orang PKI, ini betul, bisa nyata. Pernah debat sama orang PKI. Pak Bahak, Tuhan itu buktinya apa kalau Tuhan itu ada? Kan bisa saja Tuhan itu nggak ada. Agama itu candu. Orang yang frustasi diiming-imingi surga gini-gini. Agama itu candu. Ya terus saya bilang gini, ya saya udah gedeng bareng, goblok bareng. Bahwa alam raya ini wujud tanpa apa? Sebab. Nah sebab ini menurut Islam disebut Tuhan. Entah kamu katakan sebab itu kosa prima atau apa, atau yang jelas sebab ini harus ada. Sebab ini harus. Nah sebab ini menurut kita disebut Tuhan. Karena Tuhan itu musabbibin asbab. Mungkin orang lain bisa kausa prima, bilang kausa prima atau apa, yang jelas kita butuh sebab. Makanya ini kan ilmu akal, kata ulama-ulama mantek. Alam ini rubah. Kalau rubah butuh yang merubah. Subjek berubah. Berarti butuh sesuatu yang wujud. Nah yang wujud ini kita sebut Tuhan, kita sebut Allah. Makanya iman pertama adalah yakin ada zat sing wajibil wujud. Karena alam kadung ada. Kalau ada berarti sebabnya harus ada. Alam ini kan kadung ada. Berarti sebabnya harus. Nah, sebab yang harus ada ini kita sebut wajibil wujud. Harus punya eksistensi wujud yang paling
absolut. Kita sebut apa kedatangan mutauhid? Allah itu zat sing wajibil. Artinya akal yang normal itu nggak bisa membayangkan kalau alam ini tanpa sebab. Nah tentu pikiran akal hanya mengatakan sebab atau musabibil asbab. Lalu menurut Islam itu disebut apa? Gitu, lalu menurut Islam. Nah sekarang pertanyaannya, kalau orang masuk neraka, orang PKI atau orang komunis atau orang ateis masuk neraka, dia kan kadung yakin nggak ada Tuhan. Ya sudah biarkan saja, nggak ada yang menyelamatkan. Dia yakin nggak ada Tuhan, berarti nggak ada penyelamat. Kalau yang yakin Tuhannya 3 ya sudah nunggu rapatnya Tuhan 3. Kalau Tuhan 3 itu fakta. Kalau tidak fakta, Tuhan 1 nggak mau menyelamatkan. Karena kadung dituduh ketiga. Kan nggak keren dituduh 3. Torong Jawa semuanya aku dewean dianggap honor rival. Nah makanya kan di antara hadis Sahih itu ada menyebut lihat tabi'akul ummatin mata'du. Semua umat ditakdir mengikuti apa yang mereka sembah zaman di dunia. Sehingga kalau yang menyembah kehampaan ya disuruh meneta tolong kehampaan. Makanya saya pernah baca buku itu ada orang Syria itu liberal sekali, dia berpikir liberal sekali. Tapi dia berani demo sampai rusuh, bahkan sampai diduduki polisi demi demokratisasi, demi bela HAM demokratisasi. Itu lucunya, dia tobat tuh gara-gara ketemu santri lugu ditanya, Pak, nanti kalau kamu di akhirat terus masuk neraka, apa kamu bilang, wahai demokrasi, selamatkan kami. Demokrasi itu tidak wujud, yang wujud itu apa? HAM itu tidak wujud, yang wujud itu kamu hanya bisa meminta tolong sama sesuatu yang apa? Wujud. Akhirnya dia tobat. Karena dia mengimani sesuatu yang tidak. Nah ini penting kalau aturakan. Nah ini makanya ngendikane pangeran, kowe kudu iman sing tenanan. Iman be Allah iku nek akal murado Allah iku sapa? Anggap Allah iku sebab. Alam kadung ana, berarti sebabnya luwih ana. Lah luwih ana iki disebut wajibil wujud. Dat sing mesti wujud. Mana nih wajib wujud layak tasawaru adamu, tidak kebayang kalau alam ini tanpa sebab. Jadi kita sebut Allah Subhanahu wa taala. Eling-eling. Kowe kudu yakin iman niku kudu ngerti. Ngerti iku kudu mikir. Mulane iman niku ora kok jumlahe kalimat la ilaha illallah tapi fa'lam. Fa'lam itu ngono ngerti. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, tentu kita ini punya dosa. Mungkin ada yang pernah maling, pernah korupsi, pernah dolong wedok yang haram macam-macam. Terus dawuh pangeran, fa'lam annahu la ilaha illallah lagi wastaghfir li dzambika. Ai li hadhil kalimah. Dawuh Abdul Hasan Asy'adili, kamu setelah yakin la ilaha illallah baru sah istighfar. Karena dengan iman yang benar kamu baru berhak di sepuro pangeran. Tapi kalau kamu imannya enggak benar, enggak berhak di sepuro. Karena untuk berhak di sepuro iman dulu. Makanya bertanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Setelah kalimat la ilaha baru berhak wastaghfir lidzambika. Karena untuk bisa dimaafkan tauhidnya harus benar. Itu. Makanya kiai Jawa itu nak wiridan itu sebelum istighfar fa'lam annahu la ilaha illallah lagi istighfar. Jangan dibalik, istighfar dulu baru la ilaha. Nah di sini tahlilan tuh dulu mana? Istighfar. Dulu istighfar. Ya kacung ngomong. Tapi itu sebenarnya ada masalah itu agak. Keton aku nerang lagi. Wah, kasus sih. Sensitif. Normalnya berarti mereka betul ada sadiliyah. Mata pokoknya melaku. Tapi itu ya tidak bisa dikatakan salah karena yang melapatkan juga agak tahu salah apa enggak kan ya tidak tahu. Tapi jelas ayatnya itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus setelah la ilaha illallah lagi wastaghfir li dzambika. Artinya untuk istighfar diterima Allah kamu harus min ahli tauhid. Tauhidnya kamu benar, iman kamu benar, baru minta maaf itu dimaafkan Allah. Tapi kalau tauhidnya salah, seperti orang-orang kafir, sosialnya baik, perilakunya baik, dia tetap nggak diampuni Allah karena dia apa? Kafir. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Lagi wastaghfir gitu. Jadi wale ya. Mane nak istighfar dari dulu ya, modal pisan minggu terus lebih nopo istighfar. Karena yang melegalkan, yang mengesahkan istighfar kita adalah kalimat apa? La ilaha illallah. Wis niku jelas. Mosok nek kene istighfar saja kan. Ya tapi ya apa
barang apik tetep bola balik barang apik tetep apik. Duit 100.000 bola balik tetep apik. Begitu bojo ayu bola balik tetep apik. Sing elek iku elek iku tetep elek. Gak usah dijero-jerokno sensitif. Tapi secara ilmiahnya seperti itu. Kurang gak ada kitab Sadili ya. Bapak saya sangat-sangat Sadili. Memang kalau mazhab Abu Hasan Sadili itu sababul front adalah kalimat tauhid. Jadi untuk diampuni sebab utamanya itu kalimat tauhid. Mergo ayatnya kan alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu. Orang-orang malaikat yang pembawa aras itu selalu membaca tasbih dan mereka memintakan maaf lil ladzina amanu. Asal kita iman itu sudah diistighfarkan sama malaikat yang ada di aras. Makanya saya termasuk kiai yang jarang istighfar, bukan karena sombong. Saya itu iktifa ngalap cukup istighfar para malaikat. Dan itu saya anggap lebih mandi lah karena udah deket itu. Dan kita juga dimintakan maaf oleh Rasulullah karena Nabi diberi kitab Allah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat Muhammad. Mintakanlah ampun untuk kesalahan kamu dan kesalahan orang mukmin dan mukmin. Maharnya apa? Ya iman dulu tadi. Sebab itu kalimat tauhid itu muqaddamah didahulukan sebelum apa? Istighfar. Ini cara pikiran Jawa Abdul Hasan apa? Tapi nak mazhab sampean diwale, yang kebanyakan sampean mazhab tandingan, no? Mungkin sampean lebih benar ya mungkin. Yang jelas nak barang apik cuma awalnya tetap. Jadi enggak usah dirubah. Dianggap pulau kriminal. Barang musafir kudu awalnya. Tapi secara ilmiah sampean itu salah. Tapi kan Allah sakit mau nombor sesuatu sing ilmiah. Wong wafian. Allah pinter di alif fikih sekali ra cocok muni rasa. Nah Allah mboten. Jelas gimana kalau suwon nggih kalimat tauhid itu wa la ilaha illallah. Nak kowe maknani Allah ora ora wis anggap Allah itu musabbih. Musabbibil asma. Makanya kata Imam Ghazali, jika kamu Allah itu figur yang kamu tidak tahu karena dua anggap abstrak, tidak apa-apa. Akal kamu masih bisa menyebut Allah itu Khaliq. Makanya Allah pertama menurunkan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena Allah itu tidak diketahui oleh orang Arab, Allah itu siapa. Tapi mereka hanya dilatih, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan langit bumi. Kan mereka kadung di langit bumi. Kadung ada, langit bumi kadung ada. Tentu kalau kadung ada ya harus ada penciptanya. Itu surat pertama turun itu tidak nyebut kata Allah. Karena kata Allah ini kata yang hanya dikenalkan oleh Islam, tapi tidak dikenal oleh akal. Akal hanya tahu kalau alam ini punya sebab. Tapi kan akal nggak tahu kalau penyebab itu namanya Allah. Yang tahu Allah itu Islam, artinya riwayat, apa? Nah, kita hanya tahu alam ini pasti ada yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kita ada, terus kemudian ada, berarti ada pencipta. Terus Iqra wa rabbukal akram. Masih waro bukan Tuhan kamu. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Jadi kata Allah, surat kedua yang masih enggak nyebut kata Allah. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Masih wa rabbaka dan Tuhan kamu. Kalau kamu enggak tahu Tuhan itu namanya Allah, ya anggap saja Tuhan itu pencipta. Ya, ini di sini pentingnya tadrid, pentingnya proses dakwah. Jadi enggak langsung Allah dikenalkan zat yang menciptakan kamu. Ya Yohanes ubudu Rabbakum. Rabbakum sapa alladzi khalaqakum. Enggak ada ya Yohanes ubudu wah dulu karena Allah itu enggak dijangka akal. Makanya disebut Rabbakum. Rabbakum yang sudah dikenali apa? Alladzi khalaqakum. Makanya ya Yohanes ubudu Rabbakum alladzi khalaqakum. Enggak ada ayat ya Yohanes ubudu Allah karena nanti Allah itu siapa? Paham ya? Lebih mudah kamu nyembah zat yang menciptakan kamu. Lalu kan mereka penasaran, itu siapa ya Rasulullah, itu siapa, Islam itu siapa. Islam mengajarkan pencipta itu bernama Allah. Mana sampai sing yakin ngaji ke ulama bin waras ya. Terus nak gawe urutan nak iso ke kalimat tauhid se di istighfar. Nak iso, nak ra iso yo saisane. Dibang rubah tahlil jamu wong akeh malah ra disangoni malah repot. Bener aja ke bid'ah mengenai gak. Ya jadi Dawi Abdul Hasan Asadili itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus setelah itu baru wastaghfir bahwa keberhakan kita mendapat ghufrannya Allah, ampunan Allah adalah setelah tauhid kita benar.
Sehingga setelah tauhid benar, kita nanti masuk neraka, dia akan dimasukkan ke surga. Ketika kita masuk surga, wong kafir gedon Obama ya wadul ladina kafaru laukan muslim. Orang-orang kafir senang sekali kalau mereka menjadi muslim, karena ternyata orang muslim yang paling fasik pun diselamatkan dari abadi di neraka. Aneh teman sih senang jadi orang Islam, dia keren ya, Islam itu keren sekiranya lah, bingung lah, semua menghujat lah, semua Islam itu keren dunia akhirat, no? Keren dunia akhirat. Mohon ini bakas ahli kitab, ya, ahli kitab itu nak dalam bahasa Quran Yahudi dalam nama Nasrani, tapi Yahudi yang mana, Nasrani yang mana? Mohon zaman akhir, mohon rumit. Mereka Nasrani dulu itu masih banyak yang asli, yang orisinil, disebut Nasrani ortodok. Nah ini Nasrani itu identik dengan Katolik, Protestan, sing pun Trinitas, meyakini 3 Tuhan. Yahudi zaman akhir identik dengan yang menempat di Israel, disebut orang Yahudi. Padahal dulu Yahudi itu tidak seperti itu. Dulu Yahudi itu komunitas tertentu, punya keyakinan tertentu, disebut Yahudi. Sehingga mereka bisa di Madinah, di Mekah, di mana-mana. Sekarang Yahudi itu adanya dianggap di Israel. Makanya kita ini jadi bingung. Karena bahasa itu ya rubah. Dulu tuh santri-santri Sarang, Lirboyo, Peloso itu bangga pondok salaf. Tapi ditambahi salafi, al-ma'hadus salafi. Salafi sekarang yang di kota-kota itu beda dengan salaf yang di pondok, musuh besar. Jadi kadang kita ini bingung dengan perkembangan bahasa itu. Bingung. Salaf Salafi. Nah, padahal nisbat, agar salaf dinisbatkan kan salafi. Islam nisbatnya Islami. Quran Qurani. Dari salaf. Orang iso salah. Salaf titik. Kali kayak fi. Masalah kan? Itu repotnya bahasa. Jadi saya tuh punya kitab Al-Um karangannya Imam Syafi'i. Itu masih kalau beliau bilang al-makruh itu haram besar namanya makruh. Jadi kalau Imam Syafi'i ditanya, gimana hukumnya kafir? Makruh. Hukumnya zina makruh. Karena maknanya makruh itu dibenci ya. Makruh itu maknanya dibenci. Sehingga zina hukumnya apa? Makruh. Nyolong makruh. Tapi lama-lama tidak tahu asal-usulnya 300 tahun setelah beliau meninggal. Makruh itu larangan di bawah haram. Maling haram, zina haram, rokok makruh. Kasus. Padahal maknanya makruh itu dibenci. Makruhun maknanya dibenci. Kariha itu maknanya benci. Kariha wahu kadza. Padahal di Quran masih pakai bahasa kayak Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ya tentu niru Quran itu tadi. Walakinna waha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ada dalam maknanya wa karraha lan makruhna sapa Allah taala. Ilaikum mari sira kabeh aku pro yang kekafiran. Jadi kafir hukumnya makruh. Orang nanti haram. Wah, ya PKI gitu. Gitu. Jadi bahasa itu ngalami problem. Dulu orang dikatakan santri itu mesti khusyuk atau santeng. Saya kalau santri gaul, santri rock and roll, macam-macam. Jadi pesantren ya gitu. Dulu jenis pesantren mau pengen ngaji, pengen alim pesantren. Jadi kalau orang dimakan pondok itu disebut santri. Kelakuan ini ngaji sobo, orang berbuat pondok disebut. Jadi bahasa nah. Yahudi Nasrani yang alami seperti itu dulu dikatakan Nasrani itu keren. Nasoro Najron. Rohibu Bukhairo itu pendeta Nasrani yang pertama tahu Nabi, kalau Nabi itu siapa? Pendeta apa kiai? Pendeta. Yang pertama tahu kalau Rasulullah calon Nabi masih umur 9 tahun itu pendeta. Enggak masalah dulu karena Nasrani yang enggak trinitas. Dulu disebut Nasrani itu udah identik dengan berkeyakinan trinitas 3 Tuhan, enggak mesti. Sekarang enggak, kalau bilang Nasrani pasti Protestan atau Katolik. Ini ya perubahan bahasa. Lalu orang-orang liberal secara ngawur mengartikan Nasrani yang dipuji Allah dikira Nasrani yang sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi. Nah goblok kok ada. Lah kowe kadang ya ora ora, ya goblok pisan berarti. Jadi dikira orang-orang liberal agama sama katanya karena ada ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara. Dia enggak mikir Nasrani yang mana, Yahudi yang mana.
Di era tren apa? Dulu dikatakan Nasrani itu tidak mesti Trinitas. Contohnya gampang Rohibu Bukhairah itu dia ngakui Rasulullah Muhammad. Padahal dia pendetanya, raja dan Nasrani, ketuanya dia. Tapi orang-orang ini disifati Allah apa? Wa idza sami'u ma unzila ila rasul taro a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Itu kan ada di akhir juz 6 wala tajidanna aqrabakum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Orang yang paling mencintai orang iman adalah orang-orang yang qalu inna nasara. Kita adalah Nasrani. Tapi ini bukan Nasrani yang Trinitas yang dia paham ya? Paham ya? Jelas sifatnya juz awal juz 7 mereka itu wa idza sami'u ma unzila ila rasuli taro a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Ini Nasrani yang arafu minal haq, kenal kebenaran. Nasrani sekarang kan beda sekali, pasti Trinitas. Itu kan kayak bahasa wong dhisik. Dulu tuh kiai kalau nggak punya uang itu karena zuhud. Dipuji, saya tuh menangi, ada kiai orang di duit dipuji, wah itu zuhud. Sekarang kiai nggak punya uang, SDM rendah. Gak kreatif, beras nganti kirim. Coba gak loro hati tuh. Wes latih duit, latihan zuhud dikomentari SDM rendah, gak kreatif. Dulu kiai kok santri ini tambah itu dipuji ikhlas. Saya ini gak dan rapayu. Dulu tuh keren, kiai kok santri di sini keren, berarti ikhlas. Makanya Sufyan Ats-Tsauri ngetikan begini, nah ana wong mati kok sing teko akeh, iku mesti wong masalah. Mergo nek wong tegas kulil haqq walau kana murra, mesti musuhe akeh. Mulane Sufyan Ats-Tsauri kok ana wong mati kok sing teko sithik keren. Tapi nek sing teko akeh, mesti wong kakek basa-basi, kabeh wong diapiki. Pendandu dadi diapiki wong fasik. Mulane pas mati sing teko wong fasik akeh. Lah Sufyan Ats-Tsauri kok ana wong mati sing teko akeh. Mau teko, wah gak keren. Tapi nek sing mati kok sing teko loro padha waline keren mereka. Cara zaman Sufyan saiki mboten. Wong zaman rubah. Wis pancen donya rubah, ora iso dirubah, tetep rubah. Bisa ora di dhuwit keren zuhud. Saiki ora di dhuwit ora ono zuhud. Ya wis perkara bolak-balik bangkrut terus akhire ora di dhuwit ora kok perkara zuhud. Kalau balik ini malah ya, makanya sampean jangan pernah ngartikan Quran tanpa lewat ulama Quran. Karena Nasrani, Yahudi yang dibicarakan Quran, ketika dipuji itu bukan Nasrani yang Trinitas. Ahli kitab sing ijek kholiso. Makanya Fathul Mu'in membahas boleh menikahi Nasraniyah yang kholiso, Nasrani yang masih murni. Ya tentu kita sekarang apa masih ada yang murni. Nah, wong ora mikir ngono. Ora mikir. Tapi kecangkeman, orang yang saya mikir rasa kecangkeman. Kalau jadi kalau suwon mari ya tobat. Kata sekolah cerita berkali-kali cerita, saya tidak bosan cerita. Bani itu maknanya ibnun, banun nak dijamakno bani. Berarti Bani Israel itu maknanya turunan. Jenenge turunan itu iso manggon Madinah, iso manggon Mekah. Rasulullah mboten nate teng Palestina yang nyata. Pernah ke sana itu karena Mi'raj. Tapi Nabi itu sering berdebat dengan Bani Israel, ya Bani Israel. Manane wong ya Madinah sing turunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Itu diturunan apa Nah, itu disebut Bani. Kasus kita ini disebut apa? Bani Adam. Padahal Nabi Adam itu orang India atau orang Jeddah atau orang boy bangsa kono lah. Karena Nabi Adam itu turunan di India, nak Siti Hawa itu ceblok teng Jeddah. Mulane darani Jeddah kata Jeddah, Jeddah mbok mbah tuwa wedok. Jadun itu mbah lanang, nak Jeddah mbah wedok. Lah Siti Hawa itu urip ning Jeddah, lan sebut apa? Jeddah mbah wedok. Terus wong Arab gawe sepeda budi dari sepeda Nabi Adam iku ngapur apa tenan Arab kata. Nah ana wong umroh ben ras sepeda iso. Ning bodoni niku yakin. Nah Siti Hawa urip ning Jeddah nggih, mergo Jeddah kata ana Jeddah. Nah orang Arab Abi ya Jeddah, orang di Jeddah itu apa? Jeddah. Nah sekarang kita akan wong beduan, disebut wong monokromo, disebut apa kita? Bani Adam. Bani apa? Artinya turunan Nabi Adam, meskipun kita secara domisili di Jogja. Nah orang Israel yang turunan Nabi Yakub, meskipun di Madinah disebut Bani Israel. Nah, Israel yang sekarang itu naisen sebuah negara.
Mbok Karman itu wong biduan misalnya, urip ning Israel, asal berKTP Israel disebut apa? Orang Israel. Orang Amerika yang berKTP Israel disebut Israel. Orang Inggris yang berKTP Israel disebut. Tapi ini tidak Bani Israel, karena Bani Israel itu genetik. Yaitu sing duwe darah Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah disebut Bani, Bani ku anak turun. Tapi sekarang orang ngira setiap orang Israel disebut Bani. Padahal Israel sekarang naisan sebuah diterangkan orang mandi, kalau pulau pun minoritas. Untung dibodoh sampai gelem rumah lumayan, rame-rame. Tapi kita yang benar sebetulnya. Meskipun kita ngakui mungkin sebagian orang Israel yang naisan memang nyata-nyata sebuah turunan apa? Banis. Tapi ya sebagian bahkan udah orang Amerika, orang Inggris, orang macam-macam. Kalau di sana disebut bangsa Israel. Tapi kan gak mesti Bani. Bani itu turunan kan. Kalau saja gini misalnya, para habaib yang hidup di Indonesia, ya tetap Bani Rasulullah karena beliau dzurriyyah Rasulullah, meskipun hidup di Indonesia. Karena Bani itu gen, no? Berarti Bani Israel zaman Nabi itu orang Medina apa orang Palestina teman-teman? Orang Medina. Yang dihitopi Allah ya Bani Israel zaman Nabi. Orang mana? Madinah, tapi turunan Israel. Nah, Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, pergeseran istilah ini luar biasa. Orang yang nggak tahu akan maknani hadis dengan istilah sekarang. Padahal enggak. Sehingga ada kelompok tertentu orang-orang liberal yang mengatakan agama itu sama. Karena dikira ketika Allah puji Nasrani itu Nasrani yang sekarang. Dan Nasrani yang sekarang masuk lakot kafarul ladina qalu inna huwa salisu salasa. Atau yang qulu lakot kafarul ladina qalu inna huwa wal masih ibnu Maryam. Tapi Nasrani yang dipuji Allah Nasrani yang bukan itu. Sing wa idza sami'u ma unzila ila rasuli taro a'yunahum tafidu minad dam'i mergo mimma arafu minal haq. Nasrani yang tahu kebenaran. Sekarang tahu Tuhan tiga itu benar apa salah? Salah. Berarti Nasrani yang tidak tahu kebenaran. Nah yang dipuji Quran itu Nasrani yang tahu. Nah tentu ini tidak Nasrani yang trinitas, ya tidak Nasrani yang. Nah, tapi perubahan bahasa sekarang nggak ada. Nasrani yang jenis ini nggak ada. Yang ada yang jenis Katolik, Protestan. Terus dikira lagi kena dikira itu. Ya kayak gini loh. Dulu yang namanya ulama pasti alim, yang namanya kiai mesti alim. Saya kira bacai serban, pidato, bawa khusyuk sudah kiai. Dulu nggak bisa dites. Dulu Imam Bukhari terkenal ngalim itu ada 100 ahli hadis ngetes. Saya ini harus terkenal iso orang yang ngetes. Anggap pidato sungguh orang akeh kiai. Enggak usah tes-tesan. Dulu enggak. Imam Bukhari itu diakui jadi ulama top itu diuji 100 ahli hadis zamannya. Dulu Imam Syafi'i diuji top disuruh baca Muwatta di depan Imam Malik. Dulu Ahmad bin Hanbal top disuruh baca kitab di depan gurunya. Saya kira usah repot, mau terjemah bariku ngomong poe nang era karuan. Tapi kene sing alim ngurisi, piye lho. Ngurisi banget kan kalau cara kuping kula protes wis protes. Wong dalil ora karuan. Rofana sope salah, artinya ya salah, niatnya salah pisan. Salah kok kayak. Nah itu kayak gitu, dulu disebut kiai itu melewati seleksi. Sekarang enggak. Makanya gue nak celok kiai coba enggak orang seleksi ini kok. Jangan untuk duit syukuri ngono ae tapi rasa bangga yo. Sampai tak ceritanya ya, Imam Malik itu ngarang kitab jadi Muwatta. Muwatta itu disepakati, maknanya Muwatta itu karena Watta itu ala kada, saya setuju kamu. Itu masyhur itu. Arad tu hada kitab bihada ala sab'ina min fuqaha il-Madinah fakulluhum wata'an fasamaituhu al-Muwatta. Kitab ini pernah saya tasihkan ke 70 ahli hadis di Medina. Semuanya setuju. Maka saya sebut Al-Muwatta, kitab yang disetujui. Jadi dulu orang untuk menjadi ulama itu dites. Yudinya, nah salah istihad yudinya, dimaki-maki. Misalnya salah pikiran jadi maki-maki. Masyhur itu dalam perdebatan-perdebatan ulama dulu. Sekarang enggak ada penguji, enggak ada. Ya ada malah kemarin ada ide kemenang mau uji kiai.
Ya, malah repot lagi, nanti pengujinya main diuji, alim yang diuji malah repot lagi, malah masalah. Menurut saya ya, zaman akhir ya sudah seperti ini aja. Ben lana amal tu nafal amal. Ya, jadi ini saya peringatkan ya, ahli kitab yang dipuji Allah itu bukan ahli kitab yang kita jumpai sekarang, itu beda sama sekali. Paham ya nopo beda? Karena yang sekarang itu ngalami tahrif atau banyak nopo perubahan. Mohon pelawat ya. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab. Kalau ahli kitab komen terhadap sesuatu, pokoknya dia ngomong amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Wala tusaddiquhum lan aja bener sira kabeh gum ahli kitab. Wala tukadzibu lan aja bener sira kabeh gum ahli kitab. Idzalika ing dalem masalah mengkono-mengkono kabeh. Jadi ahli kitab komentar apa wae, kowe aja muni iya, aja muni ora. Nak muni iya ora, nak muni ora nang napa? Iya. Karena sama-sama mungkin. Mungkin benar, mungkin salah. Wa ilahuna te pangeran kita wa ilahukum lan pangeran sira kabeh iku mesti wahid siji hakikatil amr. Ini jelas kan? Ahli kitab zaman Nabi itu Nabi masih bisa ngendikan wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan saya dan Tuhan kamu itu satu. Apa bisa orang Nasrani sekarang kita omongi wa ilahukum wahid? Nah iya, ahli kitab zaman dulu Nabi masih bisa ngendikan wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan saya dan Tuhan kamu satu. Apa kamu berani ngomong sama Kristen Trinitas Tuhan kamu satu? Berani enggak? Iya apa enggak? Nah, yang mulai ngaji. Nah, alim rasa kecangkeman. Bukan karena saya merasa paling benar, enggak. Setidaknya luwih waras kan maksudnya. Wong ayate itu dulu ahli kitab cek kena diomongi wa ilahuna wa ilahukum wah. Coba sekarang kata ilahuna buang, ilahukum wah. Tuhan kamu satu. Sekarang bisa nggak ada ngomong itu sama Nasrani yang Trinitas? Ilahukum wahid, Tuhan kamu satu. Enggak. Rubah nggak dunia? Enggak jawab saja. Enggak rubah nggak dunia? Rubah. Dulu orang disebut ulama tahu khatam Bukhari. Ke khatam julumnya harus ulama sih. Kalau aja roh definisi ulama dulu pernah menghatamkan Bukhari, menghatamkan Muslim. Alhamdulillah definisi itu sekarang nggak ada. Coro aja ono diskualifikasi kabeh. Kena dis semua. Saya ini hatam takrib orang hatam. Ya tapi alhamdulillah, mungkin zaman akhir syaratnya banyak, malah nggak ada yang berani jadi kiai, malah repot sepi. Tapi rasa ngaku lama. Mau dunia berubah, ya kalau balik ini malah ya. Kita dulu masih bisa ngomong ke mereka wa ilahukum wahid, Tuhan kamu itu. Sekarang nggak bisa. Makanya dulu Nabi pede ketika didhawuhi Allah, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawaim bainana wa bainakum." Masih ada kata-kata bainana wa bainakum. Allah na'budu illallah, ini kan jelas. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Ayo kita cari kalimat yang kita sepakati. Apa kalimat yang kita sepakati? Allah na'budu illallah, kita hanya punya Tuhan Allah. Sekarang kalimat itu disepakati apa enggak? Enggak, karena mereka Trinitas. Dulu orang-orang masih ada ilah kalimatin sawaim bainana wa bainakum. Ayo kita ke kalimat yang sama antara kita dan kalian, yaitu Allah na'budu illallah, bahwa kita hanya menyembah Allah. Sekarang kalimat itu disepakati apa enggak? Enggak. Rubah enggak dunia? Rubah sekali, bukan sekedar rubah tapi rubah. Lalu orang-orang liberal dengan seenaknya mengatakan bahwa Nasrani itu ya sering dipuji Tuhan. Ayatnya ini. Kalau kerumu itu, apa ngamuk itu, orang bodoh. Orang ngamuk goblok ya. Mulai kalau muka-muka, mulai kalau senang kalau sampai orang saya ngambil aku lumayan lah, rame-rame. Tapi kalau bener yakin kalau ini yakin bener tadi, gitu. Pokoknya sampai tak omong gitu. Pokoknya kalau ada kata Nasoro kok dipuji Allah itu Nasoro yang masih orisinil, yang belum melakukan Trinitas. Seling-eling, mohon itu kuncinya. Kalau ada Nasrani yang dikritik Allah, berarti yang lakot kafir alladziina qalu inna Allaha salisun salasa. Berarti ada 3 Nasrani. Nasrani yang kata Nasrani yang dipuji, yang akhir juz 6 sama awal juz 7. Paham ya? Seling-eling ya, akhir juz 6 awal. Terus Nasrani yang Trinitas, yaitu lakot kafir alladziina qalu inna Allaha salisun salasa, itu tentu salah sekali. Terus Nasrani yang hulul dan ittihad, yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Lakot kafir alladziina qalu inna Allaha
huwal masih ibnu Maryam. Berarti ada berapa? Nah, kalau kadang di Quran dohiri ada Nasrani dipuji, itu Nasrani yang belum melakukan perubahan. Itu yang di akhir juz 6, awal juz 7. Catat nak raiso. Coba paham ya? Akhir juz 6, awal juz 7. Pokoknya ngono, was nak salah. Pokoknya kalau insyaAllah nerangkan ini ngantos mungkin awal pulau besar. Wong mau nih, kalau ngawas nginjang prai, pantas-pantas saya foto, semuanya kok resik-resik sangar. Semua ada tuh boleh utangan, saya suka bina tomah tuh karpet, ya setidaknya bojo nak ngamuk kalau dia nih ngomong lah, pokoknya. Kok diamuk kok ngerawno. Kalau niku tanggal 21 niku nembe khataman ngaji. Akhir poso niku dojo ngaji hikam wong tuwa-tuwa. Gus. Apa mapak itu kodar kalau wacana hikam moh. Mari ke model niku lha piye niku. Jadi wong tuwa-tuwa sing wis mati-mati ku ora ada anak di putu. Ning omah wae. Tapi ya Pak bojomu ngamuk kok ana wong enak kok tinggal apa? Ngaji. Ngamuk ora ana wonge mantel to, Kang. Di wong itu seneng nak ngamuk ku ana sing. Ya sing ngono dadi. Enak wae wong ngamuk tinggal apa? Ngaji. Para bodoh kan seru kan. Mana kalau suwon sesuk prai wae Kang. Nah diamuk aja tinggal mirip. Itu enggak pendengar yang baik. Kudu dirungokno. Kudu apa? Napa kok ora iso ngrungokno ora gelem bangkune. Ya jelas ya, terus kalau ada Nasoro dipuji Allah, berarti Nasoro yang belum melakukan perubahan. Kalau yang dikritik itu dua, baik Nasrono yang Trinitas atau yang labut nasut yang itihad tadi, yang qad kafara alladziina qalu innahu huwal masihun Maryam. Mulane apal Quran, ben ngerti bahwa Nasoro disebut Quran 3 kali dipuji, yaitu Nasoro yang belum apa? Trinitas yang masih asli, masih benar. Dan itu sekarang masih tidak tahu, terus Nasoro apa? Trinitas, terus Nasoro Hulul dan Itihad. Sing nama innahu huwal masihun Maryam. Wa ilahuna wa ilahukum wahid. Dulu kita masih bisa ngomong wa ilahuna wa ilahukum wahid. Wa ilahuna itu pangeran kita atau pangeran kita. Wa ilahukum lan pangeran sira kabeh wahidun. Jelas ya. Dulu masih bisa kita ngomong wa ilahukum napa? Wahid. Wah nanu kalau kita lagu maring Allah muslimun iku wong sing nyerah kabeh, mutiuna tegese sing nyerah kabeh, sing taat kabeh. Wa kadali kala niku mongkon-mongkon sing wis kasebut anjalna nurono ingsun ila kamaring sira Muhammad alkitab ing kitab Al-Qur'an tegese Qur'an. Kama anjalna kaya oleh nurono kita ilaihi maring Nasrani lan Yahudi atau rota ing Taurat. Wa khairu lan yani Taurat. Alladzina mongko wong akeh atena kampare ingsun ing alladzina alkitab ing kitab. Taurat tegese Taurat ka Abdullah bin Salam bahwiri. Orang-orang yang saya kasih Taurat sing waras kaya Abdullah bin Salam lan wiri. Iku yuk minu nabi. Iku iman sapa lagi nabi kelawan kitab Al-Qur'an di Al-Qur'an. Orang-orang ahli kitab yang masih orisinil kayak Abdullah bin Salam, kalau dengan Quran dengan Rasulullah Muhammad ya iman karena mereka masih orisinil. Sing waras, waladina atinudat sing waras. Nah, sing waras ke ngelawan. Wa min haula mayyuminu bi. Allah nggih jujur, wa min haula mayyuminu bi sebagian mereka nggih ana sing napa? Iman adi Makkah mayyumin. Artinya ya sebagian mereka ada iman, min itu kan sebagian. Sebagian mereka benar-benar iman. Artinya yang sebagian mereka malah melakukan perubahan macam-macam. Itu yuharrifun al-kalimah napa? Amma wadi. Sebagian ayat yuharrifun al-kalimah min ba'di napa? Mawadi. Wa min haula ahli Makkah taman te wong ngene kang iman sepeman di iklan Quran. Wa madhatulan orang yang kari di ayat tidak ingkro ayat ingsun gak dulu ya sausé pertelane ayat sapa ilal kafirun kecuali pira-pira wong kafir el yahudi dikse wong Yahudi wa tuharolan pertela lagu kedhi wong Yahudi utawa kedhi kafirin apa anal Quran atau tenek Quran hakun hak wal jaiya lan sak temne wong sing teko anal Quran hakun wal jaiya ewa anal jaiya bihi bil Quran iki wong hakun wong sing hak tapi gak jahat lan ingkar sapa wong Yahudi dalika mengkon-mengkon kabeh. Wa ma kuntalan ora ana sira Muhammad kutab iku maca sira Muhammad mingko sang istri Quran iki istri Quran ing kitabin ing kitab pokok. Muhammad sebelum kamu dapat Quran tuh enggak bisa baca sama sekali. Karena Nabi bisa itu karena diajari Allah bukan karena bisa baca. Wala taqutulan ora nulis sira ing Quran biamini kelawan tangan tangan sira. Dan kamu enggak pernah nulis sama sekali.
Idan umpama kowe nulis laukun tala menawa sira Qur'an iso maca katiban tur iso nulis. Larta bae dene dadi mamang syakka tegese mamang sapa al-mubtiluna pira-pira wong sing tukang batalo kebenaran. Al-mubtiluna sapa pira-pira wong sing biasa batalo kebenaran. Ail Yahudi sing Yahudi fika idam sira. Wa qalu lan padha ngucap sapa Yahudi misale ngene, alladzi fi Taurat annahu ummiyun la yaqra wa la yaktub. Alladzi utawi nabi, alladzi utawi nabi akhir zaman fi Taurat ika ing dalam Taurat. Iku anda satu nabi ummi ku ummi. Ummi manane ke ibu-ibuan, cah cilik niku. Manane cah cilik niku kan wong iso nulis, wong iso maca. Manane la ekro ora iso maca saka ummi, wala itu lan ora iso nulis saka ummi. Bal gua bali utek Quran iki Quran wis Quran lan kang cita kang teko sira bi kan Quran iku ayatun boro-boro ayat bayinatun kang jelas. Tapi jelas fi suduril ladina ing dadane wong akeh. Utu kang den paringi sapa aladina al-ilma ilmu. Ai mukminuna tegese wong mukmin kabeh. Mergo yaqaduna padha ngapalno utawa padha jaga sapa al-mukminun ing Quran. Wa majhadulan ora ngingkari di ayatina ing ayat-ayat kita sapa liladzalimuna kecuali pira-pira wong zalim ya itu dise wong Yahudi. Wa jahadulan padha ngingkari sapa zalimun ha ing ayat. Ayat ya Allah, badhe ya sausi dure ayat, pertelane ayat lalu kedue wong Yahudi. Wa qalu lan padha ngucap sapa kafir Mekah atau sapa ahli kitab ai kufar Mekah. Laula unsila alaihi ayatun mirabbi halla unsila mbok yo den turono alaihi ngatasi Muhammad apa ayatun ayat mirabbi saking pangerane apa pangerane Muhammad wa fi qiraatin ayatun nak kira kita kan nganggo mufrad ayatun mirabbi wa laula unsila alaihi ayatun mirabbi wa fi qiraatin apa ayat manane kira ayat itu ada yang mufrad ada yang apa jamak karena qoti solihin kaya dene untane Nabi Saleh wa asa Musa lan tokate Nabi Musa wa ma idati Isa lan napa mayoran maidah niku makanan besar itu maidah. Napa makanan hidangan ini Nabi sinten Isa. Moe maidah itu makanan hidangan yang lek itu. Wong Arab nak darane napa? Maidah. Misalnya sego mek terong niku mboten maidah nak wong Arab darane. Tapi nak sego daging akeh niku jenenge apa? Maidah. Tapi nak sego terus angkung niku mboten maidah. Itu makanan tapi mboten apa? Maidah. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring kufar innamal ayatu indahu angin sinute ayatu indahu ya ana ing sanjine Allah. Manane terserah Allah yunazziluha nurono sapa wae ing ayat kaifa yasa kali kaya apa kersa sapa Allah. Wa inna ma ana sinute ing sinu nadirun iku wong sing ngekeki peringatan mungkin kang jelas. Mudhirun tegese sing ngetokno ing dari mudhirun tegese sing ngetokno ing dari ing oleh ngekeki peringatan ingsun binari kelan neraka ingsun medekno ngekeki peringatan ahlal maksiat ing ahli maksiat. Pun kula terangno masalah di kitab ya. Kula gadah kitab namanya Hilyatul Auliya. Nek wae rumono cerita niki kitab ringan, maksudnya cerita ringan. Nggih, niki cerita ahli kitab sing ijek orisinal ya. Jangan keliru ini cerita ahli kitab yang masih nopo orisinal. Salman Al-Farisi ini umurnya 120 tahun. Pinter? Nah, dia itu pernah ngaji sampai 5 pendeta, lebih mungkin. Setiap pendeta yang dia ajarin, yang dia belajar di situ, itu ada yang nakal juga. Mengatasnamakan Tuhan, terus untuk upeti banyak. Terus upeti banyak itu disimpan di gereja, kemudian jadi kayanya dia. Dia tahu itu ketika si pendeta tadi mati, dipuja-puja karena pendeta terus Salman Al-Farisi pidato bahwa ini orang buruk, harta kamu untuk kekayaan pribadi. Akhirnya terus dihujat. Setelah itu terus ketemu pendeta benar. Salman Al-Farisi itu kalau sekarang orang Iran, Persia itu kalau sekarang itu apa? Iran. Asfahan kalau dulu. Ketemu pendeta benar itu sama sekali nggak trinitas, tauhid betul. Terus ketika mau mati wasiat. Kalau saya mati, kamu harus ngaji ke pendeta ini sampai 5 kali atau 4 kali. Nah terakhir uniknya nubuah ini lengi-lengi ya. Uniknya nubuah itu nggak bisa ditebak. Terakhir ketemu pendeta, saya ini mau mati, saya wasiat ke kamu nggak usah nyari pendeta lagi. Nabi yang lahir akhir zaman sekarang sudah ada di Yasrib. Terus lalu saya tahu kalau dia Nabi itu gimana? Alamannya 3. Dia tidak menerima sedekah. 2 menerima hadiah, 3 tahta katifil aisar ada alamatun nubuwah. Katif itu sisi kiri napa mriki darani. Jadi kono manane walikat napa.
pundak kiri yang dekat engsel tangan itu. Pokoknya wong Arab nadarane katif no. Bahu tapi agak ke bawah. Paham ya? Karena bawahnya apa yang dipakai pergelangan bahu itu ya. Itu katif. Akisar yang kiri. Itu kan unik ya. Karena hadiah dan sedekah itu sama-sama pemberian. Walhasil karena dia hidup di Irak, di Babylon, ada kafilah dari Medina yang dulu namanya Yasrib. Salman Al-Farisi karena nggak punya uang, ini kisah nyata, nggak punya uang. Ini ada di kitab Musnad Ahmad. Karena dia tidak punya uang, terus dia mengumumkan diri, hei kafilah Madinah, saya siap jadi budak Anda, syaratnya satu. Saya siap jadi buruh Anda, syaratnya satu. Kalau nanti pulang kamu harus ngajak saya. Diburuh, ngangkati barang, diburuh, jadi manol terus sekarang. Bonusnya, upahnya dia harus ikut ke Medina karena dia penasaran sama Nabi akhir apa? Zaman. Terus dia kerja lagi, dapat uang. Pas itu Rasulullah diparani di Medina, di masjid. Ya Muhammad, dia masih jangkar, ya Muhammad, ini saya punya uang. Kelihatannya Anda pengikutnya orang-orang miskin. Tak kasih uang, sedekah saya. Nabi tidak mau. Tidak ada, saya tidak makan sedekah kata Nabi. Saya tidak makan sedekah. Kasihkan sahabat-sahabat saya. Sama sekali Muhammad tidak menyentuh makanan itu, kata Salman kenangannya. Tapi nerima disuruh makan sedekah. Tidak, saya tidak makan sedekah. Innala naqulu sedekah. Kasihkan sahabat saya, dikasihkan. Udah uangnya habis. Setelah itu kerja lagi, nemuin Nabi lagi. Ya Muhammad, ini hadiah ada sedekah. Sama Nabi dimakan, langsung saat itu juga dimakan. Kata Salman, hadi sintani, saya sudah dapat alamat 2. Yang repot tuh dia harus melihat punggung kirinya Nabi. Padahal Nabi itu pakai jubah terus, pakai baju terus. Wah ini pusing deh, gimana ini? Ngomong nggak berani, belum mukmin, nggak ngomong ini alamat terakhir. Singkat cerita, adalah Nabi itu mau wudhu. Biasanya Nabi nggak pernah buka pundaknya, tapi kali itu dibuka terus ada misu baitil hamam, ada semacam toh atau apa yang warnanya kayak sebesar apa baitil hamam apa telur apa merpati. Terus dia sujud sungkem terus mengatakan aman tu bika, saya iman kamu adalah nabi yang disebut di Taurat dan di apa Injil. Ini Salman Al-Farisi terkenal sekali. Makanya dia Islam langsung pinter karena dia sebenarnya peneliti. Orang terus ngaji kok sampean enggak ini terlambat ya. Islam langsung pinter ya. Karena dia sudah menguasai Taurat, menguasai apa? Nah ini beda dengan Ka'bul Ahbar. Itu kan yang terkenal itu kan 3 orang Yahudi yang masuk Islam. Abdullah bin Salam, Ka'bul Ahbar, Salman apa? Kalau Salman Al-Farisi itu agama apa saja pernah dianut ya. Majusi oke, Nasrani oke, Yahudi oke, tapi masih yang enggak trinitas loh kamu. Makanya awas tak ulang-ulang sekali Pak. Salah paham neraka loh ini masalahnya. Nanti kamu kira Quran muji Nasrani yang trinitas. Oh, kriminal besar. Lah ngaji sing tenanan. Nara tenanan terus rasa ngomong duit wae daripada fatwa keliru. Nah, Ka'bul Ahbar beda. Ka'bul Ahbar itu anaknya tokoh Yahudi. Dia seumur-umurnya ngaji sama bapaknya. Tapi uniknya semua Taurat diajarkan kecuali 1 lembar. 1 lembar itu sama bapak saya disimpan di peti khusus. Saya tidak berani buka. Pokoknya singkat cerita ketika bapaknya mati, peti itu dibuka. Ini apa sih kok nggak diajarkan sendiri? Ternyata 1 lembar yang disimpan tuh sifat atau kriteria tentang Muhammad Nabi akhir apa? Nah di Taurat itu di kitab yang 1 halaman yang tersimpan tadi ada alamat Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu Syam. Dia lahir di Mekah, hijrahnya ke Madinah, terus punya kerajaan di Syam. Syam itu kalau sekarang Syria, Palestina, Lebanon itu Syam. Dia tidak mau iman karena Muhammad itu hanya lahir di Mekah, hijrah di Madinah. Tapi zaman itu Syam, Syria belum tersentuh oleh Islam. Sehingga tidak mengurungkan Islamnya dia. Enggak, masih kurang 1. Dia kagum deh, Muhammad kagum. Wong kok pinter ngono. Abu Bakar kagum deh. Tapi kalau Islam lagi deh, enggak kurang 1. Walhasil sampai Rasulullah wafat itu dia ada Islam. Abu Bakar jadi khalifah dia ada Islam. Karena syarat menjadi alamatnya ini klop kalau kerajaan Islam itu ada di Syam. Singkat cerita ketika Umar jadi khalifah, Heraklius yang menguasai Syam Syria. Kan dulu Syam Syria itu dikuasai Romawi.
Jadi di antara cengkraman Romawi itu nyengkram apa? Syam. Era Umar, Syam ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Sehingga Syam sekarang menjadi pusat Islam. Terus dia baru Islam. Mereka harus memenuhi syarat wasultanuhu bisa. Makanya ada orang yang menangi Nabi tapi Islamnya nunggu Sayyidina Umar karena alamatnya kurang satu, yaitu wasultanuhu bisa. Sehingga Allah itu begitu bangga kalau ada orang Israel waras loh, yang Islam. Sehingga kalau ada orang Mekah nggak Islam, tuh Allah nak ngejek gini. Wong Mekah goblok, ora tau ngaji, ora tau sinau, gak gelem Islam. Wong sing ngaji wae Islam itu disebut kul ara'aitum in kana min indillahi wa kafartum bi wa syahida syahidum min bani Israila ala mislihi kok fa'amana wastakbartum. Ayo tak wacana ayate. Kul ara'aitum in kana min indillahi wa kafartum bi wa syahida syahidum min bani Israila ala mislihi fa'amana wastakbartum. Hei wong kafir Mekah. Kowe ku goblok, ra iso maca, ortodok, gak gelem iman. Padahal ada orang terpelajar dari Israel. Israel yang enggak Netanyahu lho ya. Mungkin ngomong Israel mesti pikiranmu itu Netanyahu terus golongannya situ. Ya pokoknya ngono-ngono. Kowe kok kenal dulurem ta? Wa syahida syahidum min bani Israila ala mislihi. Ini surat nomor Zukhruf. Mun juz bangsa juz 63 ya kan? Gak roh iki. Nggih cek Fatir, 63 ya. Sapa sing hafalnya? Nggih menom liburan to. Wa syahida syahidum min bani Israila ala misli fa amana wastakbar. Cek mentala mong Mekah, kowe kok gak gelem iman, kowe ku wong goblok. Wong Israel wae gelem. Nah, tentu yang dimaksud Israel di sini kalau enggak Abdullah bin Salam, ya golongane siapa tadi? Salman Al-Farisi. Artinya apa? Mulai dulu apa itu ngakoni tenan. Oh, Israel itu pinter-pinter. Israel gen oke. Israel apa? Gen itu pinter-pinter. Wong Bani itu gen. Mergo wong Israel mulai dhisik wis ndake wong iman kok ngenteni bukti, alamat. Nah, sampai di mana kan tonggo iman melok iman. Koncone iman. Tapi kowe ora perlu, kamu enggak jadi hujahnya Quran. Iman ini wis cukup. Wong ora dadi referensi mawon, paham ya, ora dadi napa? Referensi mawon. Tapi kalau ahli kitab yang kayak Israel sampai jadi referensi Tuhan. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Yang jadi saksi adalah Allah. Nggih. Termasuk wa man indahu ilmul kitab, orang yang punya kemampuan tentang Taurat dan Injil, yaitu Abdullah bin Salam. Padahal dia orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu sekali iman, Quran itu bangga berimane mantan apa? Yahudi. Mereka mesti bermikir, imane itu bar. Ya mau. Lah pangeran gawe sandi ku yo aneh. Wong padha-padha dikeki, padha-padha dhuwit nek disebut sedekah Nabi gak gelem nampa, nek disebut hadiah. Cara pikirane sampean as padha-padha dhuwit. Wong sampean tak kei dhuwit setan nek gelem. Cek pilkada sing dhuwit yo. Nak Nabi ku unik. Makanya yang dikatakan alamat itu kayak sandi. Sandi itu ya hanya orang tertentu yang tahu. Terus Ibu Bukhairah ya seperti itu. Rasulullah itu umur 9 tahun, Kila 12 tahun, datang ke Syam. Di situ itu ada pohon yang kalau Nabi yang duduk itu bereaksi. Ya, kalau Nabi duduk itu apa? Bereaksi. Masih nunggu sampean di baro. Tapi nak Nabi misalnya nunggu gak pulang, gak sering ke kulon, itu pohonnya pindah kulon. Mereka berarti seringnya kena. Nak sengenge kok kidul, Nabi luwe ini kidul. Ujung-ujung pohonnya ini kidul. Pokoknya ngedangi Nabi tidak boleh kenapa? Sinar matahari. Lah Bukhairah medhit. Bapak penduduk Mekah nak darani wong kok medhite ngono, ana tamu ada kok dibarno. Padahal dulu itu ukuran orang baik itu kalau nampa tamu karena Mekah itu padang nopo? Pasir. Sana itu dihormati itu sangat luar biasa. Makanya Nabi Musa itu nabi wae tau toma. Perkarane mlaku-mlaku ning desa, wah semane desa medhit ra ono cah sing manggakno blas. Jadi Nabi Musa itu nabi juga manusia mau masyhur. Makanya Nabi Khidir nabi arep-arep di sambut dia apa? Sogati. Langge Nabi Musa nanti mlaku-mlaku teng satu kampung. Ini pas lesu. Jebule wong kampung ketemu ya monggo, tapi ra monggo ngono tok ora tau nani dar. Mulane fa'abau ayyudai ifuhuma. Mereka menolak menyambut atau memberi hidangan sama Nabi Musa dan Nabi Khidir.
Hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahla fa'abau ayyudayfuhuma. Nabi Musa sempat ngendikan, saya ini musafir, saya ini butuh makan. Istat'ama itu artinya minta. Biasanya kan nggak pernah Nabi atau wali minta makan. Itu saking laparnya dan di perjalanan sampai Nabi Musa itu keterujut, yang minta makan. Ini disebut istat'ama ahla. Hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahla. Mereka minta makan. Istat'ama atau ama itu makan. Kalau istat'ama berarti amrih cari makan. Kayak gofaro nyepuro. Kalau istafaro amrih sepuro. Karena kalau dalam bahasa Arab tambah is itu minta apa? Kalau aana menolong. Kalau ista'ana minta tolong. Makanya nasta'in berarti saya minta tolong. Kalau nu'in kita menolong. Karena bahasa Arab ya seperti itu. Fa'abu ayyudhaifuhuma. Mereka menolak memberi makan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Barang wis medhit, divonis medhit memang medhit. Ada tembok di kampung situ mau roboh. Sama Nabi Khidir dibenahi. Nabi Musa sebagai nabi ya tadi, nabi juga manusia. Kok kurang penggawean wong medhit temboknya rusak kok toto bar wis wong medhit. Ini bedanya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir yang mengguya mirip terus. Karena wong emosian repot. Mulane kena mantel mbek wong terus rasa takok iku madzhab Nabi Musa. Angger gak keduga ya mau ngekeki. Nabi Khidir gak serak keduga lan apa yang ngekeki yo. Ngekeki. Dan kita mesti setuju mendapati Nabi Musa. Serak keduga wong ngekeki yo mangkel tenan. Nah ini jelas Allah muji Bani Israel. Wa syahidatum min Bani Israil alam istifa amana kok wastak wong Israel sing pinter ae gelem iman mek Quran kuwi bodho kok ora gelem iman. Tentu itu lagi-lagi Israel yang Bani yang hidupnya di Medina. Bukan Israel yang sekarang itu tidak mesti Bani, ya tidak mesti. Itu sebuah negara, nation. Siapapun yang nempat di situ berKTP situ disebut bangsa Israel. Jelas gini kan? Terus beda sekali. Akhirnya Ka'bul Akbar setelah Umar itu dia Islam. Makanya Islamnya Ka'bul Akbar itu fi khilafati Umar. Mergo alamat di Taurat itu yang dia baca Maulidu fi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Tentu zaman Rasulullah Sugeng itu baru ada dua alamat karena belum mengalami kerajaan Islam ada di mana? Syam. Era Umar itu terjadi. Terus dia Islam. Tapi orang Islam yang Yahudi itu tetap dakik. Mulane masyhur Sidina Umar dengan Baitul Maqdis. Bareng Palestina Baitul Maqdis dikuasai Sidina Umar, dhisik ora Kanjeng Nabi nate madhep Baitul Maqdis teng Sokhrah. Umar takok, "Ya Ka'bu, kalau saya bikin masjid nang ndi?" Kiblat ndi kono ya? Ya, kiblat di sana saja. Ya tong mriki nak damel masjid. Iku kurang ajare Ka'bu cara Umar lho ora cara kula. Dekne kon gawe masjid ning gurine Sokhrah. Jadi misalnya ini Sokhrah, batu Baitul Maqdis, Sokhrah ya. Kulon nggih. Orang bingung. Mereka kan kulon. Terus niki niku Sokhrah Baitul Maqdis. Kok nggih masjid nang gurine? Gurine Sokhrah. Umar ngamuk, tekem Yahudi lho gak mari-mari. Iku apa dumu nak masjid ning kene ya ijek madhep Sokhrah. Berarti aku ijek madhep kiblatem. Jadi tekem Yahudi lho orang ilang ngono jare Umar. Masyhur, wailah ya Ka'bu. Sial tuh, takem Yahudi kok gak hilang. Mereka Umar ngusul, dia aku gak ada masjid. Orang kowe masjid itu ning ndi? Didesain gurine Sokhrah. Ben kan awak Islam salat berarti ya madhep Sokhrah, meskipun ya madhep Ka'bah. Akhirnya Umar saking mangkel, dia masjid itu belakangi Sokhrah. Mulane masjid Umar nang Palestina itu belakangi. Ora, masjidnya ning ngarepe iku. Jadi gelem ra gelem wong nak salat nang masjid Umar teng kene Baitul Maqdis ono masjid Umar, iku madhep Ka'bah mungkuri Sokhrah. Saking mangkele Umar ambek omongane Ka'bun, kesisa Yahudi ini itu ijek cara-cara Umar. Nah aku ora menak komentar anut Umar, paham nggih mergo komentari wong saleh iku ora oleh. Tapi nek anut-anutan oleh. Iku nunjukno nek dhisik agama iku Yahudi Nasrani itu sering sama. Ketokno teng Palestina. Orang Yahudi udarani tempat sakral tembok ratapan, ya di titik itu. Orang Nasrani bilang Bethlehem, ya di titik itu. Orang Islam bilang tempat suci Baitul Maqdis, ya di titik itu. Ya dekat-dekat situ, titik situ. Andai kan semua agama ini tidak sama, tentu orang sing darani tempat suci itu Sleman. Terus Wonosobo itu Sabak misalnya. Terus
Ratu Boko itu apa? Sing Sabak itu. Nak sing Bilqis itu. Ratu Boko ya, nak Borobudur. Ada Sulaiman ya. Sulaiman Nabi Sulaiman dari wong Sulaiman ngene kok. Wah, ada wong gak keren belas. Nabi Sulaiman dari wong kerang dan tahu kuliah. Aneh-aneh. Itu ora mungkin tiga agama itu sepakat, nah agama itu ya seputar apa? Baitul Maqdis. Makanya itu ngetokno bener Allah Subhanahu wa taala. Lah iya nak misale wong Yahudi gedhe wong Islam kudune aja gawe tembok ratapan dekat masjid Baitul Maqdis. Wong Islam nak mantep wong Yahudi kudune ora, sementing adoh, jenenge ra cocok ora raine ora seneng. Tapi piye wong nyatane tiga agama ini dalam keputusan yang enggak ditahrif itu sama. Jadi wong Islam sampai mlebu masjid Baitul Maqdis yang liwati tembok ratapan. Wong-wong nek amene tembok ratapan ya ora wong mara masjid. Jadi Imam Masjid Aqsa atuh Allah mal anil Yahud, laknati Yahudi wong Yahudi aku. Wong tanggo teks. Wong Yahudi ra masuk Islam ya Islam. Salah di titik yang karena ini masih orisinil belum muharram. Walawan zaman atas nama politik kota suci Pak Kristen dipindah ke Vatikan. Nggone kono Rais Roma, gorone Francisco Topi tidak dulur-dulure. Terus wong Kristen sing ortodoks mesti menolak. Sing jenenge tempat suci tahu ditempati Nabi Isa atau Yesus. Iku terus Yesus apa tahu? Dolan putih. Moro putih Italia moro. Iku bingung kabeh wong Kristen tas sing orisinil bingung asal usule piye tempat suci kok sodok. Padahal di situ ada Bethlehem, ada Elia, ada macam-macam lah sing seputar nopo, seputar Palestina, ada Ordon, ada macam-macam. Makanya ini saya ingatkan jenengan ya. Jadi kalau di Quran, memang Quran itu punya tradisi seperti itu. Kadang satu kelompok itu dikritik, dipuja, didiamkan, itu pasti sebabnya beda. Jadi kalau ada kata Nasoro yang dipuji Quran, itu Nasoro yang belum mengalami perubahan. Yaitu Nasara sing wa idza sami'u ma unzila ila rasuli taro a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Mereka kalau dibacakan Quran nangis karena tahu kebenaran Quran. Ada Nasara sing laqad kafarul ladzina qalu inna wa salisu salasa. Terus ada Nasara yang jenis lahud nasud, jenis hulul ittihad kalau dalam bahasa Arab. 3 ya 1, 1 ya 3. Disebut laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih. Nah, orang-orang liberal mengira Nasara yang dikritik, yang dipuji Quran itu Nasara yang trinitas. Itu salah alamat loh. Salah sekali, bukan sekedar salah. Makanya kata Ibnu Abbas, kowe nek bakat ahli Quran ra usah ngaji tafsir. Engko Qurane rusak. Pokoke anut ulama. Quran itu 30 juz, yo akeh tenan. Kowe sanggup sinau tafsir 30 juz. Jalanan tok sanggup. Padahal jalanan tok urung alim, kudu tafsir Sawi, kudu tafsir Munir, tafsir Tubari. Sanggup wis sinau khatam paham. Ora sanggup ora usah. Mau terjemah tok ngomong jamu, ayo kembali ke Quran. Wah, Quran dia gini ra tau metu kon kembali. Kene mulai cilik mau Quran ra tau kemana-mana kon balik. Sakar PD. Tapi kalau ya ora gelem tak adu hiburan. Tak ke berapa? Kalau sering tidak debat yang di pesantren tuh gini. Aku kan kerja yang ngoten, saya nak sunah Rasul itu hafal Quran, ke Nabi itu hafal Quran. Kan anak sunah Rasul itu hafal Quran. Kawani itu. Boleh sunah Rasul sing murah-murah sing gampang. Sunah Rasul hafal Quran ya meriang no. Meriang sampai anu ya. Padahal gawane jalanan ngalor gitu. Gudi pisan kita. Nek nak tuku sing jilitan Kang, dadi ketok alimi, aja sing kurasa. Tawa gede tawa oke, tawa gede tawa oke. Ya, soalnya eling-eling ya, terus Quran kadang dimuji Bani Israel, sing gelem iman. Wae eling-eling ayatnya apa? Qul ara'aitum in kana min indillah inna wa kafartum bihi wa syahida syahidum mim Bani Israil napa ala mislihi fa amana napa wastakbartum.
Kul inamal ayatu inta awalam yakfihim ana ora nyukupihim ing kafir Mekah fima ing dalam perkara. Tolabu kang nuntut sapa kafir Mekah ing ma. Apakah mereka tidak cukup apa anna anzalna alaikal kitab bayusta alaihim. Anna satu ning sunawa anzalna nurono ing sunah alika ing atase sira Muhammad alkitab ing kitab. Al-Qur'an ati Qur'an ditlakang den waca apa Qur'an alaihi ing atase ahli kitab. Utawa alaihi ing atase kafir sapa. Bahwa mengkote Qur'an iku ayatan ayat mustamiratun kang abadi. Langki doa, kang ora ana sak iku mujud lah kedhe ayat. Quran iku ayat sing abadi. Di khilafi makan berbedani perkara dikira kang den sebut apa menal ayat sing ayat. Ngomong kafir Mekah kepengen Rasulullah gak ada tongkat kok Nabi Musa. Malah repot to nanti tongkat. Mergo ada peristiwa bar didakok ning museum, ning kaca didelok. Tapi nak Quran dikaji, dianalisis ila yaumil kiamah. Ora mung delok. Inna fi dzalika satune iku tetep ing dalem mungkon-mungkon kabeh. Ayil kitab tegese ning kitab Quran la rahmatan. Inna fi dzalika rahmatan yektine dadi rahmat. Wa dzikra lan dadi pepeling. Idza tan tegese dadi pepeling di kaum men kedue kaum li kaum mukmin kuwi kaum mukminun akan iman sapa kaum. Kul ngucap sira Muhammad kafa billahi baini wa bainakum saida. Kafa nyukupi sapa billahi Allah. Baini antarané ingsun wa bainakum lan antarané sira kabeh apane syahidan dadine saksi. Bisitki kelawan bener ingsun. Ya alamu pirsa sapa wa ta'ala maing apa wae bisa mawati kang ing pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa minhu hali wa halukum. Wa minhu lan iku setengah sangking ma fis samawati wal ardi. Hali utai keadaan ingsun wa halukum lan keadaan sira kabeh. Allah wis pirsa apa sing ning langit bumi termasuk keadaanku keadaanmu Allah wis pirsa kabeh. Debat kowe ra ono baris ben pasrah pangeran. Waladina utawa akeh amanu kang iman sapa ladina. Percaya sapa ladina tapi bil batil. Wong kok percaya barang batil, barang sing hakikate ra ono. Hakikate Tuhan tiga itu ada ndak? Kan ndak ada. Hakikatnya Tuhan itu hanya satu. Hakikat pikiran nihilisme bahwa di dunia enggak ada Tuhan itu kan ya tidak benar juga. Wong hakikate ono zat sing wajibil wujud. Wa wa ta'al batil ma perkara ibadu kang den sembah apa min dunillah sange saliyane apa. Tapi wa kafaru ngafiri sapa ngakeh bila iklan apa minkum saing sira kabeh misalnya tadi. Orang enggak percaya adanya Allah. Percaya nih sistem alam kan lucu. Ini sudah alami, enggak usah Tuhan, semuanya sudah alami. Alami bahmu, ono sesuatu kok tanpa sebab. Iku la ikate mung-mung kabeh wa al-khasiruna wong sing tuna kabeh fi saqatihim ing dalam akad-akatane wong akeh. Pokoknya akad jual beli. Mereka dalam bertransaksi, dalam kehidupan salah besar. Khina staro nalikane tuku utawa ngambil sapa ngake al-kufra ing kekafiran, diambil bil imani dadi regane. Walam. Niki kula donga mengke pokoke amin mawon mesti kula sesuk ora ngaji mesti napa. Ya wow, pantes-pantes sampe bodoh kok sibuk kan. Iki ibu kula niku kepengin kula nang langsung mesti bodoh. Kula niku gak ada donga saking isya sering kula waca tiap setengah sekawan mulai tahun-tahun ini. Pokoknya ini jenengan amini, pokoknya yakin bahwa untuk Lailatul Qadar ya. Zaman akhir film ngaji sanggup apa dan mau. Rasa apa alamatnya tetap roh. Kok yakin tuh kena tak hilang. Kok yakin tuh? Tapi roh. Yakin roh. Gue yakin orang swarga. Roh. Ora le kok yakin ora usah. Gue yakin mlebu neraka. Gak usah yakin. Nah ben delok ya gak usah. Cemplung malah repot. Jadi yakin buatan kedah orang. Terus niki kalau iki dungane Kanjeng Nabi ketika mulang Abu Bakar, dungane Nabi ketika mulang Abu Bakar. Sering kalau waca, iki kalau yakin dungan niku mustajab tenan ya mergi maknane niku. Saya sangat apalagi niku musalsal sange guru-guru kula kantos Imam Ghazali. Iki ngelacak ihya niku gampil, sakniki niku gampil sangat. Iku kalau bolak-balik matur teng mriki kula nu syukur ikhya niku akhirnya terungkap makna-maknane kabeh sawise ana sarai jenenge ithafus sadat al-muttaqin. Jadi dulu ikhya pernah dikritik masalah hadisnya macam-macam tapi selesai setelah dikarang sarahnya oleh Sayyid Murtado Az-Zabidi. Ini sinten Sayyid Murtado Az-Zabidi. Iku jenenge kitab Ithafus Sadat al-Muttaqin 14 juz. Pinten 14 sama juz. Ikhya itu 4 juz rata-rata disarai pinten 14. Kulo alhamdulillah sering sinau sarai, terus kulo nu buatan sinau ikhya tok, sering sinau sarai. So bayang no, 14. Ini aku kena butuh sapi kan,
Tapi ora usah tuku sapi. Lah niku tiyang mutakhirin setelah Abdul Haddad terus nggih Sayyid tiyange Sayyid. Nggih Sayyid dzurriyyah Rasulullah dan Sayyid sekali alim ya alim tenan. Terus mujaddid itu rata-rata itrati Rasulillah setelah jadi kaya aja delok ya wong Jawa sing alim nggih kathah tapi kalau Sayyid sekali alim nggih mung alim tenan kata Sayyid Muhammad Habib Zain sama nggih ana Sayyid Umar Hafiz yang kelas-kelas gitu nggih kathah banget sing alim. Jadi wong kudu delok aja kon delok ya kita ngakui lah Mbah Hasyim Asy'ari yo alim, Kiai Jawa alim ya banyak tapi kowe kudu roh wong alim sing sangka napa habaib ben fair napa habaib yo ngakui kealiman kita karena habaib ya banyak yang ngaji non napa habaib saling mengakui lah enggak masalah itu baik. Sayyid Zabidi niku mun tiyang saniki badhe Abdul Haddad niku dia murid mulazim teng Mekah namine Mbah Abdul Manan. Niku tiyang Jawa, tiyang Termas. Mbah Abdul Manan dia anak alim jenenge Ki Abdullah. Ya Ki sinten? Ya Abdullah duwe anak alim alama jenenge Ki Mahfud. Jadi Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan. Ki Mahfud di murid alim jenenge Mbah Fakih Mas Kumambang. Beliau di murid alim jadi Mbah Zubair. Niki yang sanad kula, Mbah Zubair Dahlan. Ada putra ya sekaligus muridnya Mbah Mun Zubair, Mbah Maimun Zubair. Jadi nak jenengan kepengin sanad dugi ithaf niku gampil. Ini saya misalnya Mbah Mun, Mbah Zubair, Mbah Fakih, Mbah Mahfud, Mbah Abdullah, Mbah Abdul Manan. Terus saking kitab ithaf di situ disebutkan sanad beliau sampai Ihya. Sampai sini Imam Ghazali niku muridnya Imam Haromain. Imam Haromain muridnya Imam Juwaini. Imam Juwaini muridnya Kofal. Terus nanti Kanjeng Nabi. Ya sanad ini penting karena teks itu terbatas. Yang bisa menerjemahkan teks itu ahwalul ulama. Saya ulang lagi. Yang bisa menerjemahkan teks itu ahwal. Ahwal itu perilaku. Nah, saya kira ada banyak aliran yang hanya percaya tekstual. Itu bahaya karena teks akwal itu hanya bisa diterjemahkan lewat ahwal. Ahwal itu nopo ya perilaku, nopo karakter, nopo. Mau ahwal itu nggak bisa diterangkan. Bon ya. Terus, nah itu sanad. Mulanya ono pepatah manta ala wabila sehin fasehu setan. Wong sing belajar tanpa guru, gurune setan. Karena teks itu apa ya? Ya teks. Teks itu kan terbatas oleh ruang dan waktu. Misalnya begini, ada orang ngomong gini, kowe nak seneng gurumu ya sering sowan. Oke, dalam bentuk seneng diantaranya sowan. Tapi kalau teks bisa dibalik, kowe nak seneng gurumu ya sering sowan, ganggu tok. Sekarang sowan tuh ganggu, bagi kiaimu ganggu. Kowe kangen, anak kiaimu ora kangen. Kowe enak wae pas sumpah kepen sowan kiaimu, anak kiaimu pas sibuk. Maka bahasa itu sama benarnya. Kowe nak seneng dia sering sowan. Oke, benar. Seneng itu bukti. Sowan itu bukti. Tapi dibalik juga banyak orang yang seneng kiai ini jarang sowan. Alasannya kalau sowan ganggu karena beliau punya keluarga, punya wazifah, punya macam-macam tak sowani ganggu. Sama benarnya. Ini teks. Yang benar apa ya akwal. Sowan ya butuh momen, tidak sowan ya butuh momentum. Ini jenis akwal. Sehingga Nabi itu sering disowani sahabat, kadang Nabi ya duka, jong pengen ngenteni sowan tak timbali. Karena kalau nggak ditimbali, Nabi kalau di rumah itu milik keluarga. Karena Nabi jarang di rumah. Kalau di rumah mungkin milik istri, milik anak, milik cucu. Nabi butuh gedong putune macam-macam. Jika ada ayat walau annahum sobaru hatta takhruja ilaihim lakana khairul lahum. Kalau sowan Nabi jangan ke rumahnya, nunggu Nabi keluar. Kalau Nabi keluar ke masjid berarti Nabi milik publik. Milik apa? Sehingga Nabi ketika di teras masjid, sahabat dosoan. Berarti Nabi milik publik. Tapi sekali masuk dalam, tidak ada yang berani sowan karena Nabi milik keluarga. Itu disebut ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Kamu jangan sowan Nabi kecuali ditimbali karena kalau beliau di rumah berarti milik Nabi karena punya istri, punya anak, punya cucu. Kan tidak lucu misalnya Nabi lagi gedong putune seneng-seneng Mbak Hasan Husain. Assalamualaikum. Baru tindak, baru mulang lagi gedong putu. Assalamualaikum. Alasannya kangen Nabi. Nabi yo kangen putune, mulane wong kudu mikir. Makanya nunggu ditimbali. Nah, tapi kalau Nabi sudah keluar ke masjid, berarti Nabi sudah menyediakan dirinya untuk publik.
Yang disebut walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim. Mbok ya mereka sabar kalau soal Nabi sampai Nabi yang keluar. Makanya kalau sahabat soal Nabi itu nunggu beliau keluar ke teras apa? Masjid. Nah ini kalau nuruti teks sama-sama mungkin baik. Tapi yang bisa menerjemahkan itu ahwal apa? Begitu juga misalnya ada teks ini. Ini cerita Sufyan Ats-Tsauri. Nabi nate dawuh, kalau kamu ingin jadi orang baik, sering-seringlah silaturahim dan banyak-banyaklah teman. Kata Sufyan Ats-Tsauri, banyak teman itu maknanya itu jarang ketemu. Muridnya protes, ini teksnya suruh banyak teman kok malah kok jarang ketemu. Kowe nak sering ketemu, sering roh eleke kancamu. Nak jarang ketemu, roh padoh, roh apike. Jajal wis sering ketemu, nak ora sering kecewa. Nah ini akwal, jadi teks itu kadang dimaknani ulama itu waliane dan ini orang tak tahu. Misalnya aku senang Mustafa, emang aku jarang ketemu, aku dari tanggane yakin tak jamin. Wong ngamuk klunak-klunuk tok. Sesuk-esuk ngelus-ngelus jenggote, bariku mau musola. Bariku ada diceluk ora jawab perkarane sibuk wiridan bopo lagi rakone. Kan mangkel tapi nak ketemu arang-arang mbok delok padoh. Sik saleh, wong kok men ngurusi musola, dalan rantuk gaji, delok padoh. Tapi nak mbok pareki, kowe ora keluane. Jebule gremeng juga kan terus. Jadi akhirnya makanya Sufyan Ats-Tsauri maknane aksir min ma'rifatin nas bi makna aqlil min ma'rifatin nas. Angger kowe jarang ketemu ya tambah seneng terus. Sufyan Ats-Tsauri maknane ngaro zurhiban tasda hubban. Yen nak ketemu wong arang-arang kok ora tambah. Mulane ki ngaji ki bener dari bojo. Ini bojomu kangen kok ora ketok. Mergo nek ketok terus bentrok. Nah ilang enggak? Jangan-jangan katut wedoan. Sekali mulai alhamdulillah kok wis sama serah duit lah penting nang omah. Tapi sale ning omah terus dikeranyam kowe. Nah ini ngancam minggat barang. Kok susu ape? Apa zurhiban tasda. Ini akhwal. Lagi-lagi ini akhwal. Jadi makanya ada teks, ada akhwal. Sehingga kita butuh guru. Karena guru ini yang menguasai mana teks, mana akhwal. Nah, saya ini uang udah belajar nganggut teks. Tak bilang ini hadis sahih mbahmu kowe masih hadis itu lagi pirang dino. Hadis itu butuh akhwal, nggih butuh napa? Kayak apa Nabi bencinya ketemu orang yang tidak mahram. Tapi semua orang tahu Nabi itu candalem jenenge Bariro, wedok. Ya duwe candalem lanang jenenge sinten? Anas. Tapi kira usah muni halal, ora halal keterusan wong kowe iman pas-pasan. Ya ora usah muni haram kabeh kiai rata-rata di candalem. Kan gak mungkin ra di candalem putri kon masak. Ya di candalem lanang kon noto LPG. Tapi ora usah muni halal. Ora muni halal kok lanang wedok kumpul sak enake dhewe. Muni haram kabeh guru-gurumu di candalem to. Lah iku ana akwal, ana akwal. Ojo gemar kumpul wong wedok ngene-ngene kumpul wong wedok mari setan. Nak ngono ora usah kaji. Wong kaji mesti sak pesawat ya Mbak Pramugari. Ya to ora? Berarti mau namun dia cukup kumpul wong wedok, nyatane sing ngomong ya do kaji, padahal kaji ku kumpul to. Oh itu mesti kumpul Pramugari. Kadang sak rombongan jejer bojone wong, malah ya kiai alim kok jejer bojone wong, tapi ya pas pesawate nomere jejer. Kadang bojone wong nak pas tuwa wedi malah gandeng kowe. Lah pas sowan pangeran, kabar sowan pangeran malah gandeng. Mulane aku sering ngomong mbek mutawi-mutawi padahal do kiai-kiai. Kowe ku kiai pas sowan pangeran apa gandeng-gandengan yo kuwi kadang yo isin. Pas ning Indonesia ora tau jeneng gandeng wong wedok ora tau. Lho pas sowan pangeran ning Ka'bah malah gandeng. Lah kok gandeng piye? Wong wedi yo lha iku piye jajan. Lah ini jenenge akwal, yo mun amri haram tapi yo kok gandeng. Tapi kok cuma halal. Muni piye? Yo iku akwal wis menengae. Lha iku bedane ulama sing nganggo guru be ora, mesti ana akwal. Kanjeng Nabi bolak-balik karepe mulang iku ya wong wedok diulang wong wedok. Tapi wong wedok diulang Aisyah ora gelem, yo diulang Kanjeng Nabi dhewe. Piye gitu. Sampai Sayyidah Aisyah nak Nabi mulang didampingi wong Ansor nang isin. Ngaji to lah aku ora gelem senengane ngaji mbek bojoku gak gelem. Saya itu kok. Tapi Nabi malah muji nikmatin nisa Ansor. Ape wong wedok Ansor. Kok seneng ngaji. Aisyah gremeng perkara. Ya iki ngono maksudnya Aisyah. Nak bojoku disenengi wong akeh, mergo ciri khas Nabi disenengi wong akeh. Mane wong iso ngaku Nabi, nak disenengi masa alamat iki. Diksuk disenengi. Wah seneng disenengi.
Senengnya perkara. Seneng. Saya kira Nabi Mbak Khadijah sing lamar Nabi Mbak Khadijah. Delok kabeh tarik. Khadijah. Kowe kan sing lamar tuh. Jadi iku akhwal. Jadi enggak ini penting kalau terang. Saya kira kata wong ngaji ku tanpa guru, tanpa apa. Jadi semua orang kena gitu. Alhamdulillah kula jenengan gadah sanad sak akhwale nggih, gadah sanad sak napa? Akhwale. Akhwale ngoten niku kados kiai-kiai. Ngaji kadang istiqomah, kadang ora. Guru-guru kita seperti itu. Mbah Maksum lah semape Bali Maksum Krapian. Niku nak ceritane bapak kula, kan termasuk gurune Mbah Dunyati Pandeglang iki nate ngaji Mbah Maksum Badawi termasuk penambah buyut-buyut kula. Wong buyut kula nang tiyang Lasem. Buyut kula niku Mbah Yuni Mbah Bedawi. Garwane Mbah Umar. Timbah kula niku putune Mbah Umar, Umar bin Arabi, garwane Mbah Umar niku keluargane Badawi. Niku nak ngaji ngaji nemu tafsir Jalalain niku mbek ngantuk-ngantuk. Ngono kok anggere ngantuk niku. Mbah, fartau mbah. Ya dong ya rokokan sik. Padahal kiai alime ngono. Ya dinten. Lah Mbah Maksum enggak ada sakmuk kopi. Niku sakmuk gede. Ngombe jeng misale kaya kula kan nek ngombe jeng. Bareng kok ngombe glogok-glogok dikira tiken. Lho aku ngecong. Jebule Mbah Maksum yo njaluk meneh. Dulu tuh biasa. Padahal kayak apa kalau mereka ngaji taklim muta'alim. Nah, ada gurune kon ngadeg. Tapi nyatanya ya jadi saya muridnya biasa gejol-gejol kan. Jadi ono akwal, ono akwal. Kayak apa sahabat hormatnya sama Nabi, tapi kadang ya gejol-gejol kan. Nabi dari ini nengtek kan, Nabi gua ngendikan kecuali penting. Tapi Nabi tidak ketemu adik Anas, nak takok, cuma manuk mijek. Ma fa'alam nuher. Ya Umar, ma fa'alam nuher itu masyhur. Umar itu dulure Anas, jenenge Umar. Pas Nabi loro pas nangis mergo manuk iku mati wae mati. Nganti wis gedhe yang Nabi ketemu cung manuk piye. Jadi Nabi ada akhwal. Ketika dawuh Nabi api-api wong sing ora ngomong ra penting, tapi Nabi itu sering ngendikan ra penting, Nabi cah cilik-cilik ya guyon. Cung manuk ana wong rono ya Rasulullah saya badhe pulang sakniki pun dalu wis tenang ae kok tak tumpakno anake unta. Bareng wae mulai kayak unta tuwek. Ya Rasulullah jenenge jare anake unta niki kok unta tuwek, masih tuwek ya anake unta. Masih tuwek ya. Tapi Nabi ora sengak, ora namur, ora terusane ra ono. Masih tuwek ya. Jadi Nabi itu ya rileks. Nabi itu rileks. Itu masyhur. Dulu Sayyidah Aisyah itu mangkel sekali kalau ada halah dolan. Halah itu dulure Khadijah. Itu suaranya persis Khadijah. Itu kalau sowan di Nabi itu Nabi fa inna hadzakiruni Khadijah. Saya itu ingat Khadijah terus dikasih makan banyak. Pokoknya Nabi itu memberi hidangan halah itu luar biasa. Mereka mengenang Khadijah. Terus muji-muji Khadijah. Halah itu piye Nabi. Walhasil Sayyidah Aisyah cemburu sampai ngendikan, kenapa kamu ingat ajuzan soha? Wong tua elek wis mati. Waqat abdalak Allah sing khairan minha. Sudah digenti san kowe apik timbang aku. Perawan ayu je urip. Apa yang terjadi? Sayyidah Fatimah mangkel karena ibunya dikomentari tua. Dikomentari apa? Tua. Dan itu enggak bisa dihentikan Aisyah karena Aisyah itu masih muda ketika itu masih umur 16. Wong Nabi wafat itu Aisyah umur 16 17. Kira-kira sekitar itu. Akhirnya Nabi untuk menghentikan cemoan Aisyah yang merisaukan Sayyidah Fatimah. Fatimah diwarga kepengen Aisyah mari ngelak-ngelak gue. Iya ya Rasulullah. Kandhani dene. Saayu-ayune dene iku perawan untuk duduk. Ibuku iku rondo untuk Joko. Ternyata Nabi solusinya ya guyon. Akhirnya Aisyah sadar, sebenarnya aku gak keren. Aku iku perawan untuk duduk. Aisyah kan perawan untuk duduk. Khadijah rondo untuk Joko. Semenjak itu Raiso dinyanyi tuwek-tuwek soalnya Raiso. Biar keren. Muarab Sayyidah Fatimah so menghentikan. Nah ini akwal. Kalau melihat akwal itu orang depan Nabi itu gak boleh guyon, gak boleh omongan lawo. Tapi ternyata ya ada juga perdebatan-perdebatan di depan siapa? Rasulullah. Jadi ada akwal, ada akwal. Ya ada akwal,
Ya, nah, misalnya ngaji yo, misalnya rugen ngaji taklim diterangno. Nak ambek guru nurut, nak gurune ra omong jo ngawiti omong. Rugen nak takon baturi kula turu sik ngorok sik. Ya tenang wae, ya aku ra piye-piye. Iku akwal. Napa? Akwal. Nah, jadi ini penting ya, karena sekarang itu banyak orang memahami Islam hanya lewat teks. Itu tidak bisa. Teks itu tadi ya, teks itu fleksibel, kadang malah terbatas karena teks itu kadang misalnya begini contoh paling gampang. Nabi misalnya ngendikan tasoddaku walau bifir sani saden. Kowe iku sedekah senajan to sikile wedhus, sampile wedhus. Terus kowe apa yang memaksakan sedekah tuku sikil wedhus? Tentu ya karena Nabi orang Arab biasanya makan mayuran itu nyebelah wedhus sehingga kon eling tonggo lewat sikil wedhus. Lah nek sing sebelah pitik kok nganggo sikil wedhus piye? Sing sebelah pitik tentu dadine sikil pitik. Nah, ini kan tapi teksnya tetap walau firsana satin senajan to sampil apa? Wedhus. Ada lagi misalnya menyangkut zakat. Tasaddaqa Rasulullah so'an min tamrin atau so'an min akitin. Rasulullah kali zakat fitrah itu satu sok kurma atau satu sok susu kering. Sama ulama langsung diganti, maknanya kod, makanan pokok. Kalau kamu nuruti teks, berarti zakat fitrah harus pakai kurma, karena teksnya kurma. Gitu. Tapi kita kan tidak mungkin di Indonesia menemukan kurma. Wong melarat makan kurma untuk loro yakin jangan. Malah linu. Malah ini sering dibantah tiang-tiang, tapi sunah Rasul itu makan kurma. Iya, makan kurma tapi nak linu ya ora usah, tapi ini sunah Rasul. Saya tak omongi, sunah Rasul nak sholat ning Mekah Madinah orang ning Indonesia ngono. Cangkeman namanya. Lah ape persis mangane ke persis Nabi kurma. Lah nak persis Nabi ke urip. Ono urip ning Mekah. Nah sing ora tak omongi Nabi ku ning tahun 675 kowe kok tahun 2017 gitu. Wis ora pas taune wis. Misale wong kok kelar urip nang Mekah tanya Nabi dhisik sugeng ku ning tahun piro 571 ya. Sampai 610 untuk wahyu 600. Pokoknya abad piro? Abad 6 menangi abad 7 nggih. Nggih. Nah, Nabi jadi nabi sekitar 610. Berarti wafatnya sekitar 623 ya. Nggih. Mustafa saya hitung-hitungan sahas. Enggak, keyakinannya orang banyak itu Nabi lahir berapa? 500. Enggak 370 udah angel temen 570 ya misalnya. Kan 40 tahun jadi Nabi, berarti jadi Nabi tahun 610. Setelah jadi Nabi wafat kan 23 tahun. Gitu gitu. Lagi kan jadi Nabi di Mekah 13, di Madinah 10. Berarti kan jadi Nabi 23 tahun. Berarti benar. 633. Nah iya misalnya nak urip nang Mekah tak omongin Nabi urip sugeng yang tahun itu. Tidak perlu ngotot seperti itu. Makanya ini jenengan sing syukur. Nah di antara doa-doa itu kita butuh akwal. Meskipun kita punya akwal ya kita butuh nopo akwal. Ternyata akwalnya ulama itu rata-rata lebih ringan ketimbang ngendikan karena ngendikan itu terbatas. Ya ngendikan itu nopo terbatas. Karena butuh muktadal hal. Begini tak contoh orang usul fikih. Buatan sekali-kali ini ngobrol sesuk kayak. Zakaria Al-Ansori nak nyontohkan begini. Bahwa ngendikan itu ora oleh dadi rujukan hukum. Misalnya Mustafa Jenggot itu takut aku. Gus, wedhus itu wajib zakat ta ora? Terus tak jawab. Alal gonami zakatun. Bahwa wedhus itu wajib zakat. Itu tidak bisa jadi pemahaman kalau unta tidak wajib zakat atau sapi tidak wajib zakat. Meskipun Nabi hanya mengatakan wedhus, kambing itu wajib zakat. Karena yang tanya itu tentang wedhus. Makanya kata Zakaria Al-Ansori, di antara teks yang tidak mengikat adalah lahirnya teks karena ada penanya. Kayak ada orang Bedui tanya, ya Rasulullah hal fil ghanami zakatun. Nabi jawab fil ghanami zakat. Karena yang tanya tentang kambing, Nabi jawabnya kambing. Itu kan sama dengan Nabi ketemu Ruhin atau ketemu Abu Dar, ya Abu Darin, ya Mu'ad misalnya, yang masyhur misalnya gini. Karena ketemunya Mu'ad, Nabi ngedikan, ya Mu'ad ini uhibbuka. Fala tada'anna dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika faqul fi duburi kulli sholatin kada pakada. Mu'ad aku seneng kowe, mulane nak bar salat aja lali ndonga ini
Apa Allahumma a'inni ala dzikrika. Terus sekarang terus mendingan. Iku kanggo muat diomongi muat kene ora muat kok nglakoni iku. Gedeng ta waras. Ndak sama jawab gedeng ta waras. Gendeng. Jadi teks yang disebut sekalipun itu tidak mahatul khitab, tidak harus itu. Meskipun Nabi jelas jawab ya muat ini muhibbuka. Mukhatabnya siapa? Apakah hanya muat yang kena hukum boleh wiridan tadi? Kita semua juga wiridan itu. Angel gak ngaji usul fikih. Nah, tapi kenapa kita ada janggal? Ngerti-ngerti guru kita mau ceko kabeh. Guru kita mau ceko kabeh hadis yang muat itu ya sebenarnya muat tak diisi. Saiki hampir wong ya. Muat ngono ae sokoe. Paham ta maksud? Makanya ada akwal, ada akwal. Nah, nuruti akwal yang disebut ya muat. Lah saiki wong dijak tek-tekan. Kiai-kiai kita, guru-guru kita digoblok-goblok. Ini hadisnya sahih. Sudah ditaksir Albani, yang mereka lakukan tidak ada hadisnya. Yang benar tuh kamu tidak tahu hadisnya. Orang kok nggak ada. Alimemku sepiro kok nganti ngeklaim nggak ada hadisnya. Mulanya Said Zabidi ini cerita Ihya. Said Zabidi pernah didatangi. Ya Said Zabidi, saya di Ihya itu ingkar karena sebagian ada hadis yang nggak ada. Tapi ditulis oleh Imam Ghazali. Jawab Said Zabidi, cerita yang sama pernah terjadi zaman ini nyebut. Aku lal hadis hafidh, apa kamu hafal semua hadis? Tidak. Jangan-jangan yang kamu nggak hafal itu yang pas itu. Jadi guyonan Said Zabidi itu masyhur. Di Ihya itu banyak hadis yang nggak ada sebetulnya, tapi ditulis. Ditulis ada. Berarti Imam Ghazali dianggap salah. Dari Imam Said Zabidi, apa Anda hafal semua hadis? Tidak. Jangan-jangan yang pas kamu nggak hafal, ya pas itu. Akhirnya mulai menang semire. Biasanya orang nak kalah terus mutung. Nah sanad sampai yang untuk Said Zabidi. Ya, coba sampai ngakoni liwat aku, ora tapi aku ngakoni ngenteni sampai alim jelas itu. Nah sampai ngakoni ora usah liwat alim-aliman. Jadi Said Zabidi itu orang yang luar biasa. Hanya jadi mujaddid. Gara-gara so nyarai Ihya. Jadi Ihya itu disarai setelah 600 tahun. Alhamdulillah Mbah Mahfud itu yang alim begitu itu punya anak namanya Muhammad. Sing diketua Mbah Munawir teng Jogja. Ini kapundhut Mbah Mahfud kapundhut di Makkah, terus Muhammad di Mbah Munawir teng Jogja. Terus dintukno tiyang petengan, terus nglahirno Gus Harir dan seterusnya. Jadi alhamdulillah akhirnya Kiai Mahfud yang mulazim teng Makkah akhirnya duriya hidup teng Indonesia. Jadi wonten sanad genetik, ini lewat betengan berarti lewat duriya. Ada sanad keguruan yang lewat Basiber karena kadang murid itu luwe perso timbang putra, kadang kan putra cilik murid menangi sepuh. Paham ya? Paham ya? Ya mungkin maksudnya kados misalnya kok kula mati sakniki, tentu sing ngaji Jalalain kula malah rugen. Anak kula Hasan rong tau ngaji, padahal anak kula Hasan. Tapi rong tau ngaji Jalalain rugen sing wong liya kriting. Ngaji. Misalnya kula mati sakniki. Paham ya? Akhirnya Hasan ape sanate tok aku dadak liwat rugen. Haddatsani kriting an abi. Jadi haddatsani kriting an abi. Padahal Hasan anak kandung kula tapi nak ngaji Jalalain teng Jogja kan haddatsani kriting an abi. Artinya kamu jangan mentang-mentang kalau anak itu terus mesti sanadnya lebih mutasil, tidak juga. Kadang anak pas kecil apa ya? Kamu. Makanya kamu jangan terprovokasi oleh Syiah yang mengatakan gimana Rasulullah kok diwaris Abu Bakar? Ada keluarga kok diwaris? Kan ada Hasan Husain. Hasan Husain pas Nabi wafat itu umur 8 tahun, cung. Masih iku cek caci. Paham? Paham gitu? Mana wong ngaji. Kok provokasi nih wong ana keluarga ana butuh kok keli. Sing kelios pas iku Hasan iku umur piro. Jadi normalin misalnya aku mati saiki, sing oleh buka tafsir Jalalain umpama alim lho, muga-muga alim yo. Iku ya rugen piye sing untuk sanad mutasil, ngaji adep-adepan. Kok hasil wis iso ngrungokno mbek ngantuk kan wong kok. Ndak semua orang iso ngaji jalur mbek napa? Ngantuk itu orang luar biasa. Nah nanti misalnya Hasan, makanya nggak jaminan juga misalnya Gus Muhammad itu lebih tahu Mbah Mahfud ketimbang misalnya Mbah Fakih.
Mas Kumambang, mergo Pak Fakih menangi beliau ngajak. Paham itu maksudnya. Paham tenan ora? Ya kayak Sayyidina Hasan Husain tentu kalau tahu ceritanya Nabi malah tanya Abu Bakar. Padahal beliau cucu betul. Karena misalnya takut hijrah, piye gelem ra gelem. Mung sing dari Nabi ku Abu Bakar. Tentu Abu Bakar fasih ya nerangkan. Oh iya ngene cung zaman aku ngene. Nah, makanya sampean kula suwun sing percaya mbek ulama. Dadi aja percaya akwal tok, percaya ahwal. Nggih percaya napa? Ahwal. Karena ahwal ini yang menentukan. Mulai sebenarnya Imam Nawawi sing ngarang Majmu'. Wong nak ndonga kesunatan madhep kiblat, tapi ora sampean madhep kiblat wae. Mergo Nabi Ibrahim sing munamuni kesunatan madhep kiblat itu senengane slenden Ka'bah. Saiki slenden mungkuri ta madhep. Aku lek kupote lek guyu. Jadi lagi dalan ringan. Nabi Ibrahim bisa dibangun Ka'bah kesel lele slenden apa saja. Saya jawab Ka'bah, slenden niku mungkuri ta madhep. Tapi ora usah arani mungkuri ya slenden ngono wae. Mergo nek arani mungkuri kok kesunatan mungkuri Ka'bah niru Nabi syarat kowe. Misalnya kayak aku saiki kan ngaji mungkuri Ka'bah. Terus kowe mending ngene, kesunatane ngaji mungkuri Ka'bah koyo sing dilakoni Gus Bak gendeng ngene. Ya pokoke ngono, ora usah diterangno, wis pokoke ngono. Ya terus niki kula waca donga dinten dongane Kanjeng Nabi pas murang Abu Bakar ini pas mulang. Ini sering kula waca. Kami enjang malam nopo? Slawi, tani malam nopo? Sampai malam 4 sampai malam Slawi. Sampeyan boleh gajil tok wadumu males. Aneh wae. Dari Imam Syafi'i Lailatul Qadar 10 terakhir. Nggih napa? 10 terakhir iso ganjil. Cuma yang paling bisa diharapkan sing ganjil. Ya sing paling bisa diharapkan lagi itu likur. Jadi 10 terakhir ditaksis ganjil. Terus ganjil sing napa? Mungkin kita apa ini buatan sami bersih pinten kita. Tapi kalau ini demo tentang Quran, tentang tawasule. Ini kalau waca itu, kalau waca keterangan ini. Ini kita ihya ngeten. Ya tadi sampean sudah terprovokasi, nah ana wong muni hadisnya ihya itu enggak bisa dipertanggungjawabkan. Cara guyonane Said Zabidi sama orang yang ngiritik itu, apa kamu hafal semua hadis? Tidak. Jangan-jangan yang pas kamu enggak hafal. Ya pas ya itu. Nggih, doa Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mun sampean amin tengah mawon kula waca napa? Kula waca ilmiah mawon nggih, wong maca nggih sami kalian doa. Allama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulang sapa Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq ayyakula. Ini bukti bahwa tawassul itu ada mulai dulu. Ini Nabi mengajari Abu Bakar As-Siddiq cara ngajari doa pertama gini. Allahumma inni as'aluka bi Muhammadin nabiyika. Jadi saya minta atas nama Muhammad nabiyika. Terus sekarang wa Ibrahim khalilika, wa Musa najika, wa Isa kalimatika wa ruhik. Jadi mintanya inni as'aluka bi Muhammadin nabiyika. Saya minta atas nama kedekatan Muhammad sama engkau ya. Wa Ibrahim khalilika, wa Musa najika, wa Isa kalimatika, wa ruhik, wa fitorati Musa, wa Injil Isa, wa Zaburi Dawud, wa Furqani Muhammad. Dibaca terus. Wa bikulli wahyin awqaitahu, wa Furqani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi asma'in, wa bikulli wahyin awqaitahu, aw qada'in qadaitahu, aw sa'ilin a'taitahu, aw ghaniyin afqartahu, aw faqiran aghnaytahu. Jadi sekian peristiwa yang dilakukan Allah itu dipakai tawassul. Dan demi orang fakir yang engkau kayakan dan demi orang kaya yang engkau fakirkan. Jadi gampangannya supaya uang gak ada tawadhu. Jangan-jangan kita sekarang kaya nanti apa? Fakir. Yang fakir ya duwe rojak. Jangan-jangan sekarang fakir nanti fakir lagi atau Al-Dawlin haditahu as'aluka bismikal ladzi anzalta ala Musa sallallahu alaihi wasallam. As'aluka bismikal ladzi basas tabi arzaqal ibad. Was'aluka bismikal ladzi wada'tahu 'alal ardi fastaqarra.
Was'aluka bismikal ladzi wada'tahu ala samawati fastaqallat. Was'aluka bismillahilladzi wada'tahu ala jibali farassan. Was'aluka bismikal ladzi istaqalla bi arsyuk. Wa as'aluka bismika tuhri tohiril ahadis somad. Ini satu saya terus dungane Kanjeng Nabi mari Abu Bakar niku kula donga sedanten antar zukoni ini kalau kita sebagai imam digentina ya antar zukona Al-Qur'an wal ilma bi. Semoga kita diberi rezeki Quran wal ilma bi dan tahu tentang Quran. Ya, terus wa takhlitahu bilahmi wa dami wa sami. Ini istilah yang diajarkan Nabi ke Abu Bakar. Dan Quran itu sudah bercampur dengan darah saya, daging saya, pendengaran saya, mata saya. Kalau waktu Arab ini, wa takhlitahu bilahmi wa dami wa sam'i wa basar. Mulane nek iso hafal Quran iku wis katek menyatu. Paribasane nglilir iku wis iso. Dadi kamane kula keturun digugah Mustofa mulang jalalan ya iso. Aja kok golek kamus ngalor ngidul sih. Mergo Quran wis dadi darah apa? Daging. Saya orang dari darah dagingnya sudah tiga fatwa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi zaman Kanjeng Nabi ngajari Abu Bakar sudah syaratnya hafal Quran itu wa tahlitahu bilahmi wa dami wa sam'i wa basari. Quran sudah bercampur dengan darah saya, dengan daging saya, wa sam'i wa basari. Terus wa tastamila bi jasadi. Dan semua perilaku fisik saya engkau gerakkan sesuai garis Quran. Wa tastamila bi jasadi. Dan engkau memperlakukan jasad saya dengan panduan Quran. Muatas takmila bihi jasad. Jadi ini nopo kalau jazano jenengan ini karena doa yang saya baca hampir setiap setengah 4 kalau musim Ramadan. Gua nak maca kira tahu tenanan. Perkara ini kalau yakin Allah menyembadanimu. Pokoknya tenanan ikhlas mawon mboten usah. Engko tenanan dungane terus beliau yakin, nek tenanan Allah ora nyembadani. Iki berarti nyifati Allah itu elek wong nek aku ora tenanan apa ora jembatan. Berarti Allah ora pati apian ngenteni wong tenanan. Ora usah ngono nek ndonga biasa wae Allah kados biasane jenengan apian. Cek donga kula memenuhi syarat e mboten jenengan tetep apian terus donga tak warai berarti. Dadi sampe pangeran sing manja sing happy itu kok ribet. Ya Allah, biasane jenengan apian pas kula pas mboten pas. Biasane nggih kalau yakin Nabi Ani jenengan itu masih berlanjut ila yaumil kiamat dan setelah kiamat. Mon, ya jadi ini wa takhlitahu bilahmi wa dami wa sam'i wa basari wa tastamila bi jasadi bi haulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanahu wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanahu wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanahu wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanahu wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi.